Cerita ini dimulai dengan umat manusia yang lemah dan terbatas oleh umur pendek mereka, berperang melawan para abadi, makhluk yang tak bisa disentuh oleh kematian. Konflik brutal ini dikenal sebagai Perang Abadi, yang merusak dunia hingga menuju pertarungan pamungkas. Dan di puncak segalanya, nasib dunia tergantung pada pertempuran antara dua pria, Gram sang pahlawan dan Veltol sang raja iblis. Bentrokan mereka benar-benar legendaris. Kekuatan Veltol tiada bandingannya, bahkan keberadaannya saja memancarkan aura tak terkalahkan. Tapi, walaupun kekuatan Raja Iblis begitu dahsyat, pertarungan ini mencapai akhir mengejutkan dengan satu serangan luar biasa terakhir dari Gram. Saat Veltol terbaring kalah, dia mengakui kekuatan Gram, kagum bahwa seorang manusia biasa bisa mengalahkannya. Kedua prajurit itu saling menghormati, meski Veltol masih diliputi ketidakpercayaan. Dia adalah Raja Iblis, jauh lebih unggul dari manusia yang lemah. Strateginya, keahliannya dalam berperang, kekuatannya. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Jawaban Gram sederhana, yaitu hidup. Dia menjelaskan bahwa justru kelemahan manusia, kehidupan mereka yang singkat, itulah yang mendorong mereka untuk bertarung sekuat tenaga. Kematian yang menunggu membuat mereka kuat, memaksa mereka untuk bertahan hidup, melawan segala rintangan. Veltol menolak menerima penjelasan ini, tetapi sebelum menghilang, dia meninggalkan Gram dengan peringatan yang mencekam. Di mana ada cahaya, kegelapan akan mengikuti. Selama kegelapan ada, aku akan kembali lagi dan lagi. Aku adalah raja yang tak terkalahkan. Dan dengan itu, tubuh Veltol perlahan memudar, mengucapkan selamat tinggal pada musuh terbesarnya. Sementara Gram juga berpisah dengan musuh yang paling ia benci. Tapi, ini baru permulaan. Beberapa waktu kemudian, Veltol terbangun dan menemukan dirinya dibangkitkan oleh Machina, seorang gadis misterius yang telah menunggu 500 tahun hanya untuk momen ini. Machina meminta maaf atas sambutan yang sederhana, tapi Veltol justru lega bahwa reinkarnasinya tidak terganggu dan siap melanjutkan misinya untuk menaklukkan negeri Alnith. Tapi Machina punya kabar mengejutkan. Negeri yang dulu ia ingin kuasai, sudah tiada. Dan kemudian Machina menjelaskan bahwa 80 tahun yang lalu, dunia Alnith dan dunia bumi, dua dimensi ini bertabrakan setelah sebuah peristiwa besar yang menghancurkan, menyatu menjadi satu dunia. Tabrakan ini membuat kedua dunia porak-poranda, menghapus 90% populasi dalam tahun pertama. Bangsa-bangsa pun terpecah, kota-kota berperang, dan kekacauan menyebar kemana-mana. Bumi memiliki teknologi canggih, sementara Alnith memiliki peradaban yang penuh dengan sihir. Gabungan kedua kekuatan ini menciptakan dunia baru dengan kemajuan yang tak terbayangkan. Sekarang tahun 2099, dan Veltol terkejut, berusaha memahami dunia asing di sekitarnya. Saat mereka berjalan di kota, seorang ogre bertubuh besar tanpa sengaja menabrak Machina tanpa menoleh lagi. Veltol langsung murka. Bagaimana bisa manusia biasa ini tidak tahu siapa Machina? Dia adalah seorang pejabat tinggi di pasukannya. Memutuskan untuk memberi mereka pelajaran, Veltol menggunakan seni rahasia sihir tanpa mantra dan meluncurkan serangan ke langit. Tapi alih-alih kagum, orang-orang di kota malah terlihat kesal. Machina pun panik, menjelaskan kalau sihir besar dilarang di sini, dan mereka harus segera pergi sebelum penjaga datang. Sambil mereka kabur, Machina mengungkapkan lebih banyak tentang keadaan dunia sekarang. Setelah peristiwa dahsyat itu, para abadi tersebar, dan manusia menganggap ini sebagai tanda kelemahan mereka. Manusia pun melancarkan kampanye kejam untuk memburu para abadi. Senjata khusus anti-abadi diciptakan, dan para abadi menjadi sasaran untuk dieliminasi. Veltol, yang pastinya cukup terkejut dengan semua informasi ini, tetap fokus dan bertanya tentang keenam komandan elitnya. Machina pun menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka tidak diketahui nasibnya. Bahkan, salah satunya rela berkorban demi melindunginya. Karena tahu bahwa Machina adalah kunci untuk menghidupkan kembali Veltol. Machina merasa kalau Raja Iblis terlihat agak kehausan, jadi dia buru-buru pergi untuk mengambil minuman. Saat itu, Veltol melihat bola-bola kecil melayang aneh mengelilingi seorang gadis muda di dekatnya. Gadis itu ternyata menggunakan bola-bola tersebut untuk menayangkan adegan vulgar di layar-layar kota. Veltol langsung mendekatinya dan menuduhnya sebagai dalang dari tayangan tersebut. Gadis itu membantah, tapi dengan tenang Veltol mengatakan kalau dia melihat energi ether di sekitarnya. Gadis itu jelas kaget dan menatapnya. Seharusnya, dia tidak bisa melihatnya. Dia memandang Veltol dari ujung kepala hingga kaki, lalu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Tanpa ragu, Veltol menjawab, "Aku adalah Raja Iblis."
Gadis itu malah tertawa, jelas tidak mempercayainya. Sementara itu Veltol, tanpa peduli reaksinya, hanya bertanya bagaimana caranya dia bisa mengubah siaran tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa ini adalah teknik ether hacking, dan mulai bicara panjang lebar tentang detail yang Veltol tidak benar-benar paham. Jadi dia memotong pembicaraan dan bertanya apakah dia kenal seseorang bernama Markus. Gadis itu mengira yang dimaksud adalah CEO terkenal, lalu mengarahkannya ke perusahaan Markus. Veltol pun melenggang masuk ke gedung itu bak pos, dan langsung menyuruh resepsionis untuk mengumumkan kedatangannya. Beberapa saat kemudian, sekretaris Markus, Kinohara, muncul dan membimbingnya menyusuri lorong. Sepanjang perjalanan, Veltol melihat makhluk kecil yang terus muncul di berbagai sudut, dan Kinohara menjelaskan dengan bangga bahwa itu adalah maskot perusahaan. Akhirnya, Veltol bertemu Markus, dan tanpa ragu, dia langsung mengingatkan Markus bahwa tidak sopan untuk tetap duduk di hadapan Raja Kegelapan. Tapi Markus hanya menatapnya dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Veltol merasa terhina. Dia mengira Markus akan merayakan kebangkitannya. Jadi, Veltol menyatakan bahwa dia datang untuk membangun kembali kerajaan abadi dan merebut kembali kekuasaannya. Tapi Markus malah tertawa keras di wajahnya, menolak membantu tanpa sekalipun memandang Veltol sebagai seorang raja. Bagi Veltol, dia sendirilah rajanya. Veltol, yang jelas-jelas sudah kesal, bergerak untuk memberi Markus pelajaran. Tapi tiba-tiba Kinohara memotong serangannya, mengejutkan Veltol dengan kemampuan sihir penempaan senjata yang dia miliki. Markus lalu meminta Kinohara untuk mundur dan menatap Veltol langsung, mengatakan bahwa kekuatannya sudah menurun. Lukanya yang sekarang seharusnya langsung sembuh seketika kalau dia masih dalam kondisi puncaknya. Markus tertawa mengejek, berkata bahwa absurd kalau Veltol masih berpikir bisa menaklukkan apapun ketika kerajaannya sudah lenyap. Dia menolak tunduk pada seseorang yang dianggapnya lemah, dan bahkan menyuruh Veltol pergi seolah dia tak berarti. Lalu, seakan belum cukup, Markus menambahkan bahwa dia mungkin akan mempertimbangkan bantuannya, tapi hanya kalau Veltol rela merendahkan diri di tanah. Veltol langsung mengingatkan Markus bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Namun, ketika dia hendak mengajarkan Markus sebuah pelajaran, dia terkejut melihat Markus menggunakan Spellbreaker, langsung menghancurkan serangannya tanpa sisa. Raja sihir tanpa mantra, Veltol, kini tak berdaya di hadapan seorang manusia yang bahkan tak punya bakat sihir sama sekali. Dengan sikap sok dermawan, Markus menunjukkan sebuah perangkat aneh. Di belakang lehernya, terdapat buah dari kecerdasan manusia, sebuah perangkat sihir bernama Familia. Markus menjelaskan bahwa biasanya, untuk mengaktifkan sihir, dibutuhkan 4 langkah. Tapi dengan implan Familia, 3 langkah bisa langsung dilewati. Rasanya seperti kode curang, memungkinkan orang menggunakan sihir hanya dengan memilih opsi dan mengucapkan satu kata. Siapapun bisa melakukannya. Gak perlu mantra panjang atau ritual rumit. Tapi, Markus menambahkan, dia merancangnya dengan sengaja agar makhluk tingkat tinggi seperti Veltol tidak akan pernah bisa menggunakannya. Dia sudah memperkirakan kepulangan Veltol dan memastikan, apapun yang terjadi, Veltol tidak akan bisa unggul lagi. Veltol mencoba menyerang sekali lagi, tapi Markus lagi-lagi langsung mematahkan sihirnya. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, Familia adalah kebutuhan. Tanpa perangkat ini, seseorang akan terlalu lambat. Markus lalu melanjutkan, mengungkapkan bahwa sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar menyukai Veltol. Memang, dia pernah bersumpah setia, tapi dia selalu menganggap Veltol itu tiran, angkuh, dan selalu lebih baik dari dirinya dalam segala hal. Markus akhirnya muak hidup dalam bayang-bayang Veltol, meskipun Veltol bahkan tidak pernah menyadarinya. Setelah itu, Markus memutuskan sudah waktunya Veltol pergi. Dia memanggil pedang darahnya, menembakkan belati yang menusuk dada Veltol, meluncurkannya keluar jenda. Sementara Veltol melayang di udara, Markus menyelesaikan tugasnya, meledakkan belati-belati tersebut, dan dengan penuh kepuasan menyatakan bahwa Raja Iblis akhirnya mati. Dia pun mengumumkan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru. Sementara itu, terlihat bahwa Veltol ternyata masih hidup, meskipun regenerasinya sangat lambat dan penuh rasa sakit. Saat ia berjalan tertatih-tatih, ia bertemu sekelompok preman, dan dengan lidah tajamnya, situasi malah jadi tambah buruk. Machina akhirnya menemukannya dalam kondisi babak belur. Di kereta, dia meminta maaf karena ragu-ragu memberitahu Veltol tentang pengkhianatan Markus. Tapi Veltol memaafkannya, berkata bahwa mengetahui sebelumnya pun tidak akan mengubah apa-apa.
Machina membawa Veltol ke rumahnya, dan Veltol terkesan, berpikir bahwa dia telah berhasil mengamankan kastil besar untuk mereka di era ini. Tapi begitu mereka masuk, dia mulai sadar bahwa mungkin dia salah paham. Machina mengarahkannya ke apartemen mungilnya, dan Veltol mengira ruangan pertama adalah gudang, dengan percaya diri bertanya di mana ruang utama. Machina hanya bisa menatapnya dan menjelaskan kalau itu memang seluruh ruang tinggalnya. Veltol tertawa kecil, berpikir ini lelukon, tapi Machina ternyata serius. Dia menjelaskan bahwa gajinya memang tidak besar, dan Veltol pun menyadari bahwa Machina sudah hidup dengan cara ini selama berabad-abad. Dia merasa terharu dan berkata bahwa kesetiaan Machina adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Machina tersentuh oleh kata-kata itu, dan akhirnya menangis dalam pelukannya. Berabad-abad yang lalu, Machina diburu sama orang-orang di zamannya. Pas mereka tahu kalau dia itu abadi, otomatis semua masalah langsung ditimpakan ke dia. Dan mereka pikir cara paling baik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melemparkannya ke dalam gunung berapi. Tapi, sebelum Machina sempat menyentuh lava, Veltol muncul entah dari mana untuk menyelamatkannya. Itu pertama kalinya mereka bertemu, dan satu-satunya alasan Veltol datang adalah karena dia dengar ada immortal lain di daerah itu. Pas lihat Machina, dia nggak kecewa sama sekali. Dia langsung menawarkan pilihan ke Machina untuk mengabdi padanya sepenuh hati, dan sejak hari itu, Machina selalu setia sama Veltol. Keesokan harinya, alarm Machina berbunyi, dan sebelum Veltol bangun, dia menuju dapur buat masak sarapan. Sambil nunggu supnya mendidih, dia memanggil asisten virtualnya, Eleklat, dan versi mini dirinya sendiri muncul di pandangan Machina. Elek mulai memberi laporan soal tanggal, waktu, dan kondisi cuaca terkini. Machina tanya ke Elek gimana kabarnya, jadi Elek langsung ngecek seluruh sistemnya, dan melapor kalau semuanya berfungsi dengan baik. Ini kabar bagus, apalagi sebentar lagi Veltol dan Machina bisa mulai menjalankan misi mereka. Setelah sarapan siap, Machina pergi membangunkan Veltol dan menyajikan makanannya. Veltol belum pernah lihat makanan seperti ini sebelumnya, tapi dari baunya saja, dia sudah tahu kalau rasanya pasti enak. Dia mengambil sumpit untuk mencicipi, dan benar saja, dia suka banget sama makanan yang dibuat Machina. Mendengar itu, Machina langsung bahagia bukan main. Setelah selesai makan, Veltol bertanya apakah Machina tahu keberadaan immortal lain, dan Machina memang tahu beberapa immortal yang berhasil kabur dari perburuan immortal. Tapi, belakangan ini, beberapa immortal mulai menghilang, dan Machina bahkan kehilangan kontak dengan dua asisten dekatnya, Ornat dan Palmlock. Dia berharap mereka hanya bersembunyi, tapi tanpa cara untuk menghubungi mereka, dia tidak bisa yakin. Veltol lalu tanya apakah perburuan immortal masih berlangsung, tapi Machina menjelaskan bahwa perburuan sebenarnya sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Perburuan itu dulunya dipimpin Markus untuk mengamankan posisinya di puncak kekuasaan. Dan sekarang, dia sudah menguasai segalanya. Nggak ada lagi alasan buat terus melanjutkannya. Kebencian orang-orang terhadap Immortal juga sudah mulai pudar seiring waktu. Jadi sebenarnya nggak terlalu berbahaya untuk terlihat di luar. Setelah asistennya hilang, Machina pernah pergi ke apartemen mereka untuk memeriksa. Dan ternyata tempatnya berantakan banget. Jadi dia yakin ada pertarungan yang terjadi di sana. Tapi satu-satunya petunjuk yang bisa dia temukan adalah catatan dengan tulisan kilang abadi di dalamnya. Saat Veltol membaca pesan itu, dia meraih cangkir tehnya. Tapi tiba-tiba rasa sakit yang tajam membuatnya terkejut, dan dia menumpahkan teh kemana-mana. Ternyata, dia masih belum sepenuhnya sembuh dari luka yang didapat kemarin. Dan bukan cuma regenerasinya yang lemah, semuanya tentang dirinya terasa lebih lemah daripada sebelumnya. Bahkan sihir yang dia gunakan saat pertama kali datang, pasti akan memiliki efek yang jauh lebih besar jika Veltol berada dalam kekuatan penuhnya. Machina menganggap ini karena keyakinan yang Veltol gunakan sebagai kekuatan di masa jayanya, sekarang sudah tidak ada lagi. Saat ini, namanya hanya dibicarakan di buku sejarah. Tanpa pengakuan, kekuatan Veltol tidak akan pernah benar-benar kembali padanya. Tapi dia pikir itu seharusnya mudah untuk diatasi, karena dia hanya perlu membuat dirinya dikenal lagi. Dengan itu, dia bilang ke Machina bahwa dia ingin keluar dan menjelajahi sekitar, karena duduk di dalam ruangan seharian tidak baik untuknya. Machina menyarankan agar mereka berdua pergi belanja. Di kota, hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah mendapatkan pakaian jalanan yang bagus untuk Veltol, supaya dia bisa memakainya saat belanja.
Dan juga saat mereka masuk ke toko, Machina meminta Veltol untuk berdiri di atas platform supaya mesin bisa memindai tubuhnya. Dia minta maaf karena terbatas pada pakaian murah di toko akibat anggarannya yang pas-pasan. Tapi Veltol bilang dia tidak masalah karena pesona alaminya pasti akan terlihat bagus dengan pakaian apapun. Setelah mengambil ukuran tubuhnya, Machina bertanya apakah Veltol punya preferensi, tapi dia tidak tahu banyak tentang gaya era sekarang. Jadi dia menyerahkan pilihan itu kepada Machina. Machina memutuskan untuk meminta Alec membuat pilihan yang paling optimal untuk Veltol, mempertimbangkan anggaran dan praktikalitas. Setelah sedikit memproses, Alec akhirnya memilihkan setelan tracksuit. Machina merasa setelan itu tidak begitu bagus, tapi begitu Veltol melihatnya, dia langsung jatuh cinta dengan penampilannya, dan dia semakin tertarik dengan desain di belakangnya. Machina menjelaskan bahwa itu adalah bahasa kuno yang digunakan oleh orang-orang yang dulu tinggal di tanah ini, dan simbol-simbol di jaket itu menyebutkan Demon Lord. Karena Veltol tampak menyukainya, Machina mengambil tracksuit itu untuknya, dan berjalan keluar dari toko. Tapi sebelum keluar, Veltol menarik perhatiannya karena mereka belum membayar. Namun, Machina menjelaskan bahwa semua transaksi dilakukan secara otomatis. Setelah itu, mereka makan di tempat fast food, dan saat mereka duduk bersama, Veltol bertanya kepada Machina bagaimana rasanya memiliki familia yang terpasang. Selain pengkhianatan Markus, Familia jelas merupakan perangkat yang revolusioner, jadi dia penasaran tentangnya. Machina menjelaskan bahwa itu sangat praktis, karena tidak hanya memudahkan penggunaan sihir, tetapi juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi, berbelanja, atau bahkan berkomunikasi. Sebelum Familia menjadi umum, orang-orang menggunakan smartphone untuk melakukan semua itu, tapi sangat tidak praktis harus memegangnya. Veltol meminta izin untuk melihatnya. Lalu dia memutar tubuh Machina dan mulai menyentuhnya. Machina agak terkejut pada awalnya, tetapi dia sebenarnya sangat menikmati ini, sampai-sampai Familianya harus memperingatkan bahwa detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Setelah selesai memeriksanya, Veltol bertanya apakah tidak merasa tidak nyaman memiliki Familia terpasang di belakang lehernya. Machina menjawab bahwa itu terasa aneh pada awalnya, tapi dia terbiasa begitu menjadi ilegal bagi perusahaan untuk mengalirkan iklan langsung ke kepala orang-orang. Sangat sulit menjalani kehidupan sehari-hari tanpa salah satu dari ini. Tapi di sisi lain, memiliki Familia tidak selalu membuat hidupmu lebih baik, seperti yang ditunjukkan oleh situasi hidupnya saat ini. Saat mereka berjalan pulang, Veltol mengumumkan bahwa dia akan mencari pekerjaan. Machina terkejut dan bilang ke Veltol bahwa dia nggak perlu melakukan hal-hal seperti itu, karena Machina yang sedang bekerja. Meskipun kondisinya sekarang tidak ideal, dia meyakinkan Veltol bahwa dia akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Dia bilang dia akan ambil lebih banyak shift kerja, atau mungkin bahkan dapat 2 atau 3 pekerjaan lagi. Tapi Veltol memotongnya, dan bilang bahwa zaman sudah berubah. Dia bukan Gok yang maha kuasa seperti dulu lagi, jadi dia perlu beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang paling penting, dia nggak merasa enak kalau cuma duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, sementara Machina bekerja untuk memberinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa tugas sebagai raja yang membuatnya sibuk, dia perlu mencari pekerjaan, tapi itu bukan berarti dia menyerah untuk menaklukkan dunia. Jadi, dia tanya Machina apakah dia mau terus melayaninya. Dan Machina bersumpah akan ada di sisinya seumur hidupnya. Di sore hari, Veltol siap-siap keluar untuk cari kerja. Tapi Machina menolak membiarkannya pergi tanpa karena khawatir. Veltol bilang dia nggak bisa ikut, karena Machina punya pekerjaan sendiri yang perlu dikhawatirkan. Tapi Machina bilang dia bisa isi izin kerja hari itu supaya bisa ikut bersamanya. Veltol menolak membiarkan Machina melakukan itu. Jadi dia ingatkan bahwa jika dia gagal mencari pekerjaan, dia harus mengandalkan penghasilan Machina. Jadi dia nggak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya. Machina setuju untuk membiarkannya pergi sendiri. Tapi demi keamanan, dia memberikan Veltol sebuah perangkat yang dilengkapi sedikit uang untuk keadaan darurat. Perangkat itu juga punya pelacak, jadi kalau ada masalah, Veltol bisa menghubunginya, dan dia akan segera datang. Veltol menyadari bahwa Machina khawatir padanya, tapi perhatian yang dia tunjukkan bikin Veltol merasa seperti anak kecil. Meski dia bilang mau pergi sendiri, dia nggak tahu jenis pekerjaan apa yang tersedia, atau bagaimana cara mendapatkannya. Dia juga mulai merasa lapar, jadi dia nggak bisa pilih-pilih, kecuali mau berakhir mengemis di jalan.
Dia bangkit dan teriak bahwa dia tidak punya uang dan sedang mencari kerja. Tapi saat dia teriak, seorang pria mendekatinya dan bilang untuk berhenti. Pria itu bilang kalau Veltol mau kerja, dia harus pergi ke guild komersial dengan ID warga. Tapi Veltol belum pernah dengar tentang ID warga itu. Jadi pria itu mengira Veltol pasti imigran. Karena jelas Veltol nggak mau pergi ke guild komersial dengan ID warga, dia jadi bingung karena nggak tahu apa-apa tentang kota ini. Pria itu bilang, ini adalah wilayahnya. Jadi Veltol nggak bisa bertingkah kayak gitu di sini. Veltol nggak nyadar kalau dia udah masuk ke wilayah orang lain. Jadi dia minta maaf dan berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, pria itu ngasih Veltol formulir aplikasi dan bilang supaya dia bawa ke guild komersial buat ngelamar kerja di sana. Meski itu nggak menjamin dia dapat kerja, tapi lebih baik daripada nggak ada apa-apa. Pria itu juga memperingatkan Veltol supaya nggak terlibat dengan perusahaan-perusahaan di bawah IHEMI, terutama yang berhubungan dengan konstruksi, karena mereka sangat mengeksploitasi dan nggak peduli sama keselamatan. Veltol mengangguk, terima kasih atas nasihatnya, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke guild komersial untuk mencari pekerjaan. Namun, setibanya di sana, pewawancara terlihat nggak terlalu antusias untuk mempekerjakan dia. Di formulir aplikasinya, Veltol nulis sihir penghancuran skala besar sebagai salah satu keahlian khususnya. Dan dia juga nulis tentang pembuatan dungeon dan pengalaman memimpin sebuah bangsa 500 tahun yang lalu. Jadi, pewawancara itu dengan tenang meletakkan aplikasinya dan bilang ke Veltol bahwa nggak ada posisi yang tersedia untuk dia. Lagi pula, karena Veltol nggak punya familia, dia juga tidak memenuhi syarat untuk dapat pekerjaan. Setelah Veltol kembali ke rumah, dia merasa sangat tertekan karena nggak dapat pekerjaan. Jadi dia rebahan di pangkuan Machina dan nanya, apakah dia beneran nggak mampu ngelakuin apa-apa di dunia ini. Machina meyakinkannya bahwa dia masih lebih unggul dari yang lain. Jadi dia bilang supaya Veltol biarkan dia yang bekerja mulai sekarang. Namun Veltol menolak untuk diam saja. Jadi dia tanya Machina, apakah ada orang yang bisa dia hubungi untuk minta bantuan? Sekarang setelah dia pikir-pikir, ada seseorang yang bisa dia hubungi. Veltol terkejut bahwa Machina sebenarnya punya teman di era ini, meskipun Machina nggak bisa dibilang akrab dengan orang itu. Mereka memang sering belanja barang, makan, main, dan kadang-kadang menginap, tapi ya itu aja. Veltol bingung karena itu terdengar persis seperti teman menurutnya, tapi Machina tetap menolak untuk mengakui. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan teman Machina di kafe terdekat, dan ternyata dia adalah cewek hacker yang Veltol temui kemarin. Cewek itu memperkenalkan dirinya dengan benar kepada Veltol, dan bilang namanya Takahashi. Meskipun Machina udah cerita tentang bagaimana sang Demon Lord yang hebat suatu hari nanti akan dihidupkan kembali, dia nggak pernah nyangka bisa bertemu langsung dengan Veltol. Menurut Machina, Veltol agak bingung tentang keberadaan Machina. Jadi Veltol menyadari bahwa kehadiran Machina sebenarnya adalah hantu. Dan dia hanya bisa merasakan keberadaan hantu itu. Setelah beberapa jam, Machina mendapati dirinya berada di tempat yang aman dan dibawa ke ruangan eksekusi setelah interogasi Veltol. Mereka kembali ke Machina. Dia mulai mencolek Veltol untuk memastikan dia beneran ada. Dan Machina langsung teriak supaya dia nggak kurang ajar. Tapi Veltol bilang itu nggak apa-apa, karena dia yang minta bantuan. Veltol nanya gimana Takahashi dan Machina bisa bertemu. Jadi Takahashi mulai cerita bahwa dia ketemu Machina di situs Doujin. Tapi setelah melihat ekspresi Machina, dia sadar mungkin dia sebaiknya nggak bilang tentang riwayat pencarian Machina. Jadi dia bilang ke Veltol supaya lupa tentang itu. Tiba-tiba, Veltol memperhatikan familia di leher Takahashi. Jadi dia meraih untuk memeriksanya. Takahashi kaget, tapi dia membiarkan Veltol menyelesaikan apa yang dia lakukan. Veltol minta maaf karena membuatnya kaget. Tapi dia noticing bahwa familia Takahashi berbeda dari Machina. Jadi dia lagi ingin tahu bagaimana cara kerjanya dan cara pembuatannya. Takahashi terkejut karena Veltol bisa melakukan semua itu hanya dengan menyentuhnya. Jadi Machina menjelaskan bahwa Veltol punya kemampuan Sage Eye yang memungkinkan dia menggunakan aliran mana untuk memahami komposisi objek yang dia sentuh. Dia punya ide umum tentang cara kerja familia, tapi masih ada banyak komponen yang belum bisa dia analisis sepenuhnya. Tapi itu masalah untuk lain waktu. Karena alasan mereka di sini sekarang adalah untuk nanya apakah Hashi bisa ngenalin Veltol ke beberapa jenis pekerjaan. Dia nanya kenapa Veltol nggak langsung aja ke guild komersial.
Tapi Veltol bilang dia udah coba dan ditolak karena nggak punya familia. Dan karena dendam tertentu dari CDO, Veltol nggak bisa punya familia yang terpasang. Jadi mereka berharap Takahashi punya ide lain. Takahashi mikir sejenak, dan dia lihat Veltol yang terlihat muda. Padahal dia sebenarnya Demon Lord yang sudah 500 tahun, dan punya suara yang keren, wajah yang tampan, dan nggak punya familia. Jadi, ya, hanya ada satu pilihan jelas, dan itu sudah diputuskan. Veltol akan jadi seorang streamer. Takahashi menjelaskan bahwa streamer itu bikin video tentang diri mereka yang lagi ngelakuin sesuatu secara online, dan mereka dapat uang dari iklan atau donasi. Dia bahkan masih punya beberapa alat streaming yang tersisa dari zaman dia dulu streaming. Meskipun mungkin udah agak ketinggalan zaman, tapi kalau Veltol jadi populer, dia bisa beli peralatan baru buat dirinya sendiri. Mashina bilang dia sangat menentang ide Veltol jadi streamer karena pekerjaan ini sangat tidak stabil dan berisiko. Dia merasa jauh lebih baik kalau Veltol dapat pekerjaan yang lebih dapat diandalkan, kayak membalik burger. Tapi Takahashi berpikir ini bisa jadi kesempatan besar buat Veltol. Dia punya suara yang keren, wajah yang tampan, dan aura yang luar biasa. Jadi dia cocok banget buat jadi bintang. Dan pas Takahashi bilang gitu, Mashina nggak bisa membantah bahwa Veltol memang menawan. Tapi dia masih ragu kalau ini ide yang baik. Ada beberapa game yang nggak bisa dia mainkan tanpa familia. Tapi dia bisa tetap main game yang masih pakai kontrol fisik. Dan kebanyakan orang sekarang ini nggak nonton karena gamenya. Tapi mereka nonton buat lihat Veltol ngelakuin sesuatu. Mashina nanya apa pendapatnya tentang semua ini. Dan mengingat dia nggak punya banyak pilihan, Veltol setuju untuk ikut ide Takahashi. Hari itu, Mashina sedang mandi, sementara Veltol melakukan riset tentang internet di dunia ini. Dan nggak butuh waktu lama baginya untuk mengerti cara kerjanya. Internet memungkinkan orang menyebarkan informasi lebih cepat dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi akibat semua akses ini, orang-orang malah lebih sering nonton video kucing atau ngelakuin hal-hal aneh di dunia maya. Dia merasa seharusnya gampang baginya untuk mempengaruhi opini publik agar mendukungnya dengan ini. Tapi tiba-tiba, Mashina selesai mandi dan keluar dengan telanjang bulat. Begitu dia sadar apa yang baru saja terjadi, dia langsung buru-buru berpakaian dan minta maaf kepada Veltol karena bersikap tidak sopan. Dia sudah hidup sendirian terlalu lama sampai jadi kebiasaan. Tapi Veltol bilang, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dia sebenarnya menganggap tubuh Mashina cukup indah. Meskipun dia masih percaya tubuhnya sendiri lebih baik. Beberapa jam kemudian, Takahashi tiba di rumah Mashina dengan semua peralatan lamanya untuk membantu Veltol memasangnya. Setelah semuanya siap, dia menyerahkan controller kepada Veltol supaya dia bisa mencoba beberapa game. Takahashi mencoba menjelaskan kontrolnya, tapi Veltol bilang ke Takahashi kalau dia udah tahu caranya. Sesuatu yang kayak gini jauh lebih gampang dianalisis daripada familia. Jadi dia mulai scroll lewat perpustakaan game dan memilih Bloody Spillet. Takahashi ingat betapa banyak orang yang kuat karena game ini terlalu sulit. Tapi dia yakin kemampuan analisis Veltol bakal bikin ini gampang buat dia. Namun, saat Veltol mulai main, dia bahkan nggak bisa lewat intronya. Ini jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dan meskipun udah main selama beberapa jam, dia masih belum banyak kemajuan. Jadi, Takahashi langsung bilang kalau dia jelek banget di game ini. Mashina pikir Takahashi agak kasar, tapi Veltol tahu dirinya memang jelek dalam hal ini. Dia mengerti mekaniknya, cuma dia nggak bisa menguasainya. Mashina sedikit khawatir kalau dia nggak bisa streaming setelah semua ini. Sebaliknya, Takahashi berpikir ini justru bakal jadi hal yang bagus untuk citra Veltol di dunia online. Karena satu-satunya yang disukai internet lebih dari cowok tampan adalah cowok tampan yang gagal dengan percaya diri. Tapi sebelum itu, Takahashi bilang mereka perlu kerjasama untuk menyusun sambutan pembuka Veltol. Veltol nanya apakah dia bisa memperkenalkan dirinya dengan cara biasa. Tapi Takahashi bilang itu bukan pilihan. Udah ada lebih dari 5 juta streamer di dunia, dan hanya 1% dari mereka yang benar-benar bisa menghasilkan uang cukup untuk bertahan hidup. Jadi, kalau Veltol mau terjun ke dunia ini, dia harus mikir cara untuk bikin kesan di sebanyak mungkin orang dengan sambutannya. Takahashi kelihatan banget nganggap sambutan ini penting banget, Chiba. Jadi Veltol nanya ke Mashina, apakah dia punya ide untuk sambutannya. Mashina mikir sebentar, dan menurut dia,
Yang terbaik adalah kalau Veltol adaptasi salah satu deklarasi Warden-nya dan gunakan itu. Veltol coba, dan deklarasinya basically bilang kalau orang-orang bodoh seharusnya merasa terhormat ada di hadapannya. Dramatis banget. Jadi Takahashi bilang itu adalah awal yang bagus, tapi masih belum cukup menarik perhatian. Jadi mereka harus pikirkan tambahan buat itu. Sementara itu, Takahashi bilang dia bakal kasih Veltol pelajaran singkat tentang semua yang perlu dia tahu tentang streaming. Intinya, dia harus streaming setiap hari, bahkan kalau nggak ada yang nonton. Dan apapun yang dia lakukan, dia harus menghindari bicara tentang hal-hal erotis atau rasis, karena itu bakal bikin dia di-ban. Yang paling penting, selama Veltol streaming, Machina harus pastikan dia nggak pernah ketahuan di kamera, karena mereka nggak mau orang-orang mikir kalau Machina itu pacarnya. Sebagai guest terbaik, Takahashi minta bantuan salah satu temannya untuk bantu promosikan stream Veltol, tapi dia punya utang budi setelah ini. Waktu berlalu, dan Veltol mulai jadi semakin populer. Tapi saat troll-troll mulai menyerbu streamnya, dia sama sekali nggak terganggu, dan malah dorong mereka buat terus menghina dia. Nggak masalah baginya, karena dia dapat kekuatan dari orang-orang yang memikirkan dirinya, jadi bahkan publisitas negatif pun menguntungkan baginya. Gak lama kemudian, berkat kerja keras dan ketekunan, Veltol mencapai 1 juta penonton. Dan untuk stream terbarunya, dia bakal main Bloody Split Thief non-stop, sampai dia bisa menuntaskannya. Tapi saat dia melakukannya, ada kamera yang mengarah ke rumah Machina, dan menangkap momen ketika Machina pulang kerja. Begitu Machina masuk, Veltol baru aja berhasil menyelesaikan gamenya. Jadi dia merayakan kemenangannya, dan banyak penggemarnya yang mengucapkan selamat. Dia udah banyak berkembang setelah menyelesaikan game Bloody Split yang pertama dan kedua, tapi ini tetap aja susah banget untuk diselesaikan, dan dia senang bisa melewatinya. Dia ngucapin terima kasih kepada semua penggemar dan haters yang udah mendukungnya. Dia juga ngucapin terima kasih kepada semua orang yang mendukungnya sampai dia selesai. Tapi dengan itu, dia harus mengakhiri stream hari ini. Begitu Veltol selesai, dia menghela napas lega, dan Machina membuka pintu untuk memeriksa apakah dia butuh sesuatu. Veltol bilang, dia baik-baik saja dan mau keluar karena ada paket yang ingin diambil. Machina menawarkan untuk mengambilkan paketnya. Tapi Veltol udah nyari alasan untuk bergerak sebentar. Jadi Machina bilang dia akan siapin makan malam untuknya begitu dia kembali. Dia keluar ke kota, dan saat berjalan melewati daerah kumuh, dia mulai ngomong tentang betapa distorsinya dan rusaknya struktur sosial di kota ini. Namun, saat dia terus berjalan, dia kaget banget melihat wajah yang familiar duduk di pinggir jalan. Itu adalah pahlawan Gram. Dulu, Gram adalah kakak yang baik dan merawat adiknya, Melina, yang jatuh sakit. Dia menenangkan Melina dan bilang dia akan pergi mencari beberapa ramuan obat untuk membantunya sembuh. Tapi saat dia mau berangkat, ayahnya memanggilnya dan memberikan sebuah pedang. Dia sudah mendengar bahwa ada monster yang berkeliaran di hutan. Jadi ayahnya ingin Gram membawa pedang itu agar dia bisa melindungi diri jika bertemu sesuatu yang berbahaya. Ibu Gram juga khawatir tentang keselamatannya, jadi dia mengucapkan doa kecil untuknya sebelum dia pergi. Dan Gram berterima kasih kepada mereka berdua atas perhatian mereka. Dia berangkat ke hutan hari itu dan pengambilan ramuan berjalan lancar. Namun, saat dia kembali ke rumah, dia bertemu dengan pasukan manusia kadal yang dipimpin oleh Zanol, salah satu jenderal Veltol. Karena dia bersembunyi, dia tidak perlu melawan mereka, tapi dia penasaran apa yang mereka lakukan di lokasi terpencil seperti itu. Dengan ketakutan, saat kembali ke rumah, dia menemukan rumahnya bersama seluruh keluarganya telah dibakar hingga rata dengan tanah. Sejak hari itu, dia bersumpah akan membalas dendam kepada Veltol. Tapi sekarang, dia tampak bingung dan duduk di samping musuh bebuyutannya. Veltol mulai berbicara tentang kedai udon dan meyakinkan Gram bahwa ini adalah salah satu tempat terbaik di sekitar sini. Tapi Gram tidak punya banyak komentar tentang itu. Veltol berusaha menjaga percakapan tetap berjalan dan mengatakan bahwa makanan di dunia ini jauh lebih enak dibandingkan saat dia masih hidup. Dan Gram setuju, tetapi dia masih tidak banyak bicara. Makanan akhirnya tiba, dan mereka berdua siap untuk makan. Namun, Gram akhirnya mengucapkan sesuatu dan berbicara tentang betapa anehnya makan mie sambil duduk di samping musuh yang telah membunuh keluarga dan teman-temannya. Veltol merasa hal yang sama, karena Gram telah membunuh beberapa pengawalnya seorang diri, tetapi saat ini dia tidak merasa benci terhadap Gram sama sekali.
Dia hanya penasaran bagaimana Gram bisa bertahan hidup begitu lama ketika dia abadi. Satu-satunya penjelasan adalah jika Gram entah bagaimana menjadi abadi, tetapi itu akan bertentangan dengan seluruh ideologinya untuk memanfaatkan hidup yang terbatas. Gram menjelaskan bahwa dia tidak menyerahkan kematiannya. Sebagai hadiah karena mengalahkan Veltol, Hakim Meldia memberinya berkat awet muda, dan meskipun berkat itu memungkinkannya untuk hidup selama ini, itu tidak membuatnya abadi. Veltol berkomentar bahwa Hakim Meldia pasti sangat menyayanginya, jadi bisa dibayangkan dia memberi berkat seperti itu. Setelah Gram mengakhiri perang dengan para abadi mulai berperang di antara mereka sendiri lagi. Jadi dia diperintahkan untuk pergi ke medan perang dan membunuh para manusia yang pernah dia perjuangkan untuk diselamatkan. Dan bahkan setelah perang saudara berakhir, orang-orang justru mengarahkan kebencian mereka kepada Gram, entah kenapa. Veltol percaya hasil seperti itu tak terhindarkan, karena orang-orang secara alami takut pada individu dengan kekuatan besar. Gram diasingkan dari kerajaan, jadi dia terpaksa mengembara selama berabad-abad, sampai fantasian terjadi, dan dunia-dunia menjadi menyatu. Sejak saat itu, dia telah membunuh begitu banyak manusia dan abadi, sehingga dia percaya tidak ada tempat bagi dirinya lagi di dunia ini sebagai seorang pahlawan. Dia bertanya kepada Veltol mengapa dia ingin menguasai dunia sejak awal. Jadi Veltol menjawab bahwa dia mencoba mencapai perdamaian dunia. Ada beberapa cara seseorang bisa menjadi abadi, seperti Phoenix, kutukan, atau berkat. Jadi, selain beberapa pengecualian langka, semua abadi dulunya adalah manusia. Namun, manusia terus-menerus mengucilkan dan menganiaya para abadi karena mereka berbeda. Dan para abadi juga tidak lebih baik, karena mereka melakukan hal yang sama persis kepada manusia. Pelajaran yang Veltol ambil dari ini adalah bahwa tidak peduli siapa kamu, orang-orang akan selalu membenci dan takut pada hal-hal yang berbeda. Jadi dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian dunia adalah dengan berdiri di puncak dunia dan menguasainya untuk memastikan tidak ada yang harus menderita penganiayaan semacam itu. Gram tidak percaya bahwa perdamaian melalui dominasi dunia akan berhasil, tetapi dia juga tidak bisa membantah bahwa orang yang dibiarkan sendiri tidak akan pernah mencapainya. Dia tidak percaya pada perdamaian karena dia telah mengalami penganiayaan dan perang yang tidak masuk akal secara langsung. Namun, dia masih menolak untuk mengakui bahwa Veltol benar. Jadi Veltol menerima bahwa Gram tidak akan pernah setuju dengannya. Gram berdiri untuk pergi dan berterima kasih kepada Veltol atas minyak. Tetapi sebelum pergi, dia memberitahu Veltol bahwa dia senang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengannya. Veltol juga bangkit untuk pergi, dan saat berjalan menyusuri jalan, dia melihat Takahashi di sebuah gang, dan sepertinya dia sedang dalam masalah. Takahashi tampaknya telah menyewa seorang ogre untuk sebuah pekerjaan, tetapi sekarang ogre itu mencoba memerasnya dengan meminta bayaran 2 kali lipat. Takahashi memberitahu ogre itu bahwa dia bodoh jika berpikir dia akan memberinya uang sebanyak itu. Tetapi, ogre itu benar-benar bersiap untuk memukulinya jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukulnya. Namun, Veltol menangkap lengannya dan memberitahunya untuk meninggalkan Takahashi sendirian. Dia merasa murah hati hari ini, jadi dia bersedia mengabaikan ketidakrespekan ogre itu. Tetapi, ogre itu mengenali Veltol sebagai orang yang pernah dia pukuli beberapa waktu lalu, jadi dia tidak takut padanya. Ogre itu mengancam akan membunuh Veltol kali ini, jadi Takahashi mencoba memberitahu Veltol untuk lari sebelum dia terluka. Tetapi Veltol bilang tidak apa-apa, karena dia memang sudah berencana untuk menguji seberapa banyak kekuatan yang sudah dia dapatkan kembali. Saat ogre itu mencoba memukulnya, Veltol mengulurkan tangannya dan menangkap pukulan tersebut. Namun, ogre itu mengaktifkan sihir angin dan langsung menghancurkan lengan Veltol. Meskipun begitu, dengan kekuatan yang sebagian telah dipulihkan, Veltol bisa segera meregenerasi lengannya dan menendang ogre itu ke tumpukan sampah. Orang itu pingsan, dan Veltol sebenarnya merasa kecewa karena dia berharap bisa mendapatkan pertarungan yang lebih seru. Takahashi mendekatinya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Veltol menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tapi dia ingin tahu siapa orang itu dan kenapa dia menyerangnya. Takahashi menjelaskan bahwa dia seharusnya menjadi pengawal untuk pekerjaan besar hari ini, tetapi tiba-tiba dia mulai membuat tuntutan yang konyol. Veltol tidak tahu kalau orang itu seharusnya menjadi pengawal Takahashi.
Jadi dia minta maaf karena sudah menjatuhkannya. Tapi Takahashi bilang tidak masalah, karena dia baru saja menemukan seseorang yang bahkan lebih baik. Dia meminta Veltol untuk menjadi pengawalnya untuk hari itu, dan bahkan menawarkan untuk membayarnya juga. Karena dia berutang budi padanya, Veltol pun setuju. Takahashi membawanya ke lokasi dan memberitahu bahwa dia mencoba mencuri sesuatu dari gudang ini. Jadi dia butuh Veltol untuk membuat gangguan sementara dia mengambil barangnya. Veltol bilang dia mengerti tujuannya. Tapi sebelum Takahashi bisa memberi instruksi lebih lanjut, dia sudah bangkit dan, meski Takahashi mencoba menghentikannya, dia sudah menendang pintu operasi Yakuza yang besar itu. Veltol sebenarnya nggak terlalu paham apa yang harus dia lakuin di sini. Jadi dia nanya ke Takahashi, lewat komunikasi apakah kubus di atas meja itu targetnya. Takahashi bilang iya, tapi dia juga bingung gimana caranya Veltol bisa komunikasi dengannya. Soalnya Veltol nggak punya familia. Veltol langsung jawab dengan bangga kalau dia cuma meniru ether komunikasi yang diproduksi sama familia, supaya bisa mengaktifkan fitur itu dengan sihir. Nah, karena musuh di sini nggak banyak-banyak amat, Veltol bilang dia bakal kalahin mereka dan ambil kubus itu buat Takahashi. Tapi sebelum Veltol mulai, Takahashi ngingetin biar nggak sampai ada yang terbunuh. Veltol setuju buat nahan diri, dan sebelum pertarungan dimulai, dia memperkenalkan diri pakai salam khas dari streamnya. Tapi masalahnya, nggak ada anggota Yakuza yang pernah nonton streamnya, jadi malah bikin suasananya canggung banget. Kalau masih ada yang belum kenal dia, berarti Veltol harus usaha lebih keras lagi, biar namanya makin dikenal. Tapi untuk sekarang, kekuatan dari 1 juta subscribernya udah lebih dari cukup buat ngalahin orang-orang ini. Para Yakuza masih bingung ngelihat dia. Mereka kira Veltol cuma orang gila. Jadi salah satu dari mereka langsung ngeluarin senjata sihir dan mulai nembakin Veltol. Tapi, Veltol nggak gentar sama sekali, dan langsung pakai sihir penguat di tubuhnya, biar bisa memantulkan peluru-peluru yang ditembakkan. Begitu anggota Yakuza itu kehabisan peluru, Veltol langsung ambil kesempatan buat menyerang, dan menjatuhkan para anggota Yakuza satu persatu dengan gampang. Anggota Yakuza yang pegang senjata sihir tadi, akhirnya ganti senjata ke pistol biasa, karena lebih cepat daripada isi ulang. Tapi pas mau nembak lagi, Takahashi langsung masuk ke penglihatannya, dan menampilkan ilusi yang bikin anggota Yakuza itu salah sasaran, dan malah nembak temannya sendiri. Setelah itu, Veltol langsung menjatuhkan orang terakhir. Dan begitu mereka semua pingsan, misinya bisa dibilang udah selesai. Veltol mendekat ke salah satu anggota Yakuza, dan mulai memeriksa pistol mereka, yang ternyata pakai semacam kartu sebagai amunisi. Takahashi kagum ngelihat betapa gampangnya Veltol ngalahin mereka. Tapi dia juga ngingetin kalau mereka harus segera ambil kotaknya dan pergi sebelum masalah makin besar. Dia bilang kalau dia bakal nyusul Veltol, tapi Veltol nyuruh dia tetap di tempat, karena kelihatannya ada masalah baru yang datang. Apapun itu, makhluk ini langsung menyerang Veltol, dengan tubuh yang tertutup semacam jubah tak terlihat. Biar seimbang, Veltol pakai senjata sihir yang tadi buat menembak jubah itu, dan akhirnya kelihatanlah sebuah mecha suite raksasa. Takahashi langsung mengenali itu sebagai Majigia generasi keempat, dan dia yakin banget kalau ini nggak mungkin milik Yakuza, soalnya alat ini mahal banget untuk mereka miliki. Ini pertama kalinya Veltol lihat mecha kayak gini, dan dia jadi semangat buat uji kekuatannya lawan si raksasa teknologi itu. Jadi, dia mulai menembakkan senjata sihirnya ke arah mecha. Seperti dugaan, senjata sihirnya nggak ngasih pengaruh apa-apa ke mecha itu. Tapi lawannya malah ikut-ikutan dan ngeluarin senjata sihir yang jauh lebih kuat dari punya Veltol. Lawan itu mencoba nembak Veltol, tapi Veltol gerak terlalu cepat dan berhasil nyelinap ke titik buta di atas mecha itu. Begitu lawannya berhasil ngelok posisinya lagi, Veltol udah ada di posisi strategis dan langsung meluncurkan serangan kuat tepat ke mecha itu. Kalau Veltol pakai kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa ngancurin mecha itu dalam sekali serang. Tapi dengan kekuatan yang dipakai sekarang, serangan Veltol memang kuat. Tapi, Veltol tahu serangannya tadi belum cukup kuat buat ngalahin mecha itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa menang. Kalau serangan jarak jauh nggak mempan, berarti waktunya buat bertarung jarak dekat. Veltol langsung manggil pedang besar. Mecha itu ternyata juga nggak mau kalah, dan langsung mengubah senjatanya jadi pedang juga. Keduanya langsung saling serang. Adu kekuatan dalam pertarungan epik yang penuh efek animasi keren. Veltol benar-benar menikmati pertarungan ini.
Setelah pertarungan berlangsung cukup lama, mecha itu mulai serius, dan sebelum Veltol sadar apa yang terjadi, tiba-tiba lengannya terpotong, bahkan kepalanya ikut terpenggal. Dengan Veltol kelihatan seperti sudah tewas, si pilot mecha langsung melapor kalau targetnya sudah berhasil dieliminasi. Tapi nggak lama kemudian, dia kaget setengah mati karena kepala Veltol yang sudah terpenggal tiba-tiba ngomong lagi. Veltol memuji pilot itu karena cukup hebat buat mengalahkan Raja Iblis. Tapi dia bilang, pilot itu masih kurang pengalaman karena nggak melakukan double tap, alias memastikan musuh benar-benar mati. Sebagai penghargaan atas pertarungan hebat ini, Veltol bilang dia akan memberikan kehormatan bagi pilot mecha itu untuk menyaksikan senjata terkuat miliknya. Aura yang sangat mengintimidasi mulai muncul saat Veltol memanggil pedang legendarisnya, Vernal. Pilot mecha itu sampai tertegun, nggak bisa bergerak karena saking kaget dan takutnya. Veltol belum pernah lawan orang yang sekuat ini sebelumnya. Tapi kali ini, lawannya benar-benar nggak bisa berkutik. Satu persatu, Veltol memotong bagian tubuh mecha itu sampai akhirnya jatuh ke tanah dengan hanya satu kaki tersisa. Veltol sengaja menghindari organ vital biar pilotnya masih hidup, karena dia punya rencana buat menginterogasi. Tapi sebelum Veltol sempat nanya apa-apa, pilot di dalam match itu mengirim laporan terakhir ke markas. Bilang kalau dia gagal mengeliminasi target, dan juga gagal mengambil objek yang dicari. Setelah itu, dia bilang akan menjalankan kode Lapu 90. Kalau kamu penasaran, kode Lapu 90 ini berarti ada pistol yang terpasang di helm mecha itu. Sengaja dipasang buat mencegah pilotnya dari interogasi. Selesai sudah urusannya. Takahashi keluar dari tempat persembunyiannya, lega melihat Veltol masih selamat. Meski begitu, dia ngaku kalau melihat kepala Veltol terpenggal tadi, benar-benar bikin merinding. Tapi Veltol santai aja, dia bahkan gak anggap itu masalah besar. Yang bikin dia lebih kaget, justru kenyataan kalau ternyata ada senjata di zaman ini yang bisa memperkuat seseorang sampai ke level yang segitu kuat. Dia bilang, zaman ini memang benar-benar menakutkan. Takahashi justru berpikir kalau yang menakutkan itu adalah Veltol sendiri. Soalnya dia baru aja ngancurin Megi Gear sendirian. Padahal alat ini kuatnya sampai bisa ngancurin satu negara kalau diperlukan. Apalagi yang ini buatan perusahaan milik Markus. Dan Takahashi tahu Yakuza nggak mungkin punya akses buat dapetin suite kayak gini. Dia mulai khawatir kalau misi ini mungkin bakal jauh lebih rumit daripada yang dia kira. Terlepas dari itu, Veltol masih penasaran kenapa mereka sampai repot-repot buat dapetin kubus itu. Takahashi kemudian menjelaskan kalau kubus itu sebenarnya adalah perangkat penyimpanan. Dan yang dicari kliennya bukan kubusnya, tapi data yang ada di dalamnya. Takahashi bilang mereka bisa cek data itu kalau Veltol mau. Jadi dia mengeluarkan pembaca kubus dan meletakkan kubus di atasnya. Awalnya, yang muncul cuma layar kosong. Tapi setelah Takahashi melakukan sedikit penyetelan, kubus itu terbuka dan menampilkan daftar nama. Takahashi nggak punya petunjuk apa maksud dari daftar nama ini. Tapi Vel langsung mengenali nama-nama di daftar itu sebagai rakyatnya yang abadi. Takahashi merasa khawatir melihat daftar nama ini. Jadi dia bilang akan coba hubungi kliennya buat cari tahu apa maksud dari daftar ini. Sayangnya, kliennya nggak angkat telepon, jadi mereka terpaksa harus ketemu langsung kalau mau bahas ini lebih lanjut. Takahashi membawa Veltol ke gedung apartemen besar tempat kliennya tinggal, dan katanya orang yang mereka cari ada di lantai 13. Pas mereka mendekati pintu masuk, Takahashi dengan santainya menggunakan kemampuan hackingnya buat melewati sistem keamanan di gedung itu. Dia bangga banget sama dirinya sendiri, karena nggak ada sistem keamanan yang nggak bisa dia tembus. Begitu mereka masuk dan menuju lift, Takahashi siap buat menekan tombol lift, tapi tiba-tiba Veltol menghentikannya, dan bilang dia mau yang menekan tombol itu sendiri. Takahashi sih nggak masalah ngasih kesempatan buat Veltol, tapi dia penasaran kenapa Veltol mau banget menekan tombolnya. Veltol sendiri nggak punya alasan khusus, dia cuma suka aja menekan tombol. Akhirnya, Veltol mulai menekan tombol ke lantai 13. Tapi Takahashi lupa ngasih tahu kalau lift ini sebenarnya nggak memungkinkan orang untuk sampai ke lantai 13. Ada semacam larangan buat akses langsung ke lantai itu. Sementara Takahashi dilarang ke lantai 13, Veltol malah sepertinya punya cara khusus buat sampai langsung ke sana. Pertama-tama, kamu harus naik dulu ke lantai 2, terus ke lantai 17, lalu balik lagi ke lantai 4, dan begitu seterusnya sampai akhirnya kamu bisa sampai ke lantai 13.
Karena udah sampai sini, Veltol mulai jalan keluar dari lift. Tapi Takahashi buru-buru bilang, buat nunggu dulu karena kliennya, Eiju, orangnya lumayan paranoid. Jadi dia udah pasang banyak jebakan di sepanjang lantai ini. Kalau Veltol nggak sengaja kena jebakan, bisa-bisa dia langsung jadi daging cincang. Veltol berterima kasih atas peringatannya, tapi dari yang dia lihat, nggak ada jebakan di ruangan ini. Lebih tepatnya lagi, semua jebakan fisik dan sihir di tempat ini udah dinonaktifkan. Takahashi kaget, kok Veltol bisa tahu dengan gampang. Tapi ya wajar aja, soalnya sebagai Raja Iblis, salah satu tugasnya dulu adalah membangun dan menjaga dungeon, jadi baca-baca pola jebakan tuh gampang banget buat dia. Mereka pun terus jalan sampai akhirnya sampai di depan pintu rumah Eiju, dan Takahashi pun pencet belnya. Aneh banget, kali ini Eiju nggak keluar buat nyautin mereka. Takahashi sih masih bisa ngerti kalau Eiju nggak angkat telepon, tapi biasanya dia selalu buka pintu kalau ada yang datang. Setelah diperiksa lebih lanjut, Veltol sadar kalau pintunya bahkan nggak terkunci dari awal. Hal ini langsung bikin Takahashi curiga, karena Eiju nggak mungkin ceroboh sampai ninggalin pintu rumahnya kebuka gitu aja. Veltol pun nyaranin supaya mereka hati-hati masuk ke dalam, karena nggak ada yang tahu apa yang bakal mereka temuin di sana. Takahashi pun maju duluan dan langsung menuju ruang kerja Eiju. Di sana, dia ngeliat Eiju duduk di kursinya. Tapi pas dia mendekat, dia kaget banget, karena Eiju udah penuh darah dan kelihatan gak bernyawa sama sekali. Takahashi sempat panik, tapi Veltol langsung nenangin dia, dan mulai memeriksa tubuh Eiju. Veltol merasa pernah lihat wajah orang ini sebelumnya, walaupun waktu itu orangnya kelihatan berantakan dan pakai baju kayak gembel. Takahashi langsung bilang, itu emang kebiasaan Eiju, kalau lagi keluar nyari informasi, suka nyamar jadi gelandangan. Di tubuh Eiju, ada luka tusuk yang kelihatan jelas di dada dan lehernya. Dan dari keadaan darahnya, Veltol menduga kalau Eiju baru dibunuh beberapa hari yang lalu. Mengingat gaya hidup Eiju yang sering bikin musuh, pembunuhan ini kelihatannya terlalu rapi buat sekadar aksi balas dendam. Rasanya lebih kayak pekerjaan pembunuh bayaran yang profesional ketimbang serangan acak yang marah-marah. Dan yang paling aneh, ternyata Veltol dulu pernah dipekerjakan buat mengurus Eiju. Tapi waktu itu dia nggak tahu sama sekali siapa targetnya. Apalagi si pembunuh juga sampai repot-repot menghancurkan familia milik Eiju. Pasti ada yang berusaha nutup-nutupin informasi penting yang Eiju punya. Mungkin ini ada hubungannya sama pekerjaannya Eiju kasih ke Takahashi. Tapi sekarang mereka nggak bisa nanya apa-apa lagi ke Eiju karena dia udah nggak ada. Takahashi sempat berpikir sejenak dan mulai nyari di sekitar ruang kerja Eiju. Sebagai broker informasi yang udah berpengalaman, pasti Eiju punya penyimpanan offline di sekitar sini buat jaga-jaga keamanan data. Setelah ngubek-ngubek sebentar, Takahashi nemuin laptop di laci meja tersembunyi. Ini mungkin petunjuk yang mereka cari. Tapi pas dinyalain, semua file di laptop itu kelihatan berantakan, kayak udah rusak. Meskipun begitu, Veltol nyadar kalau sebenarnya file-file itu tersusun dalam pola yang spesifik banget. Berkat petunjuk dari Veltol, Takahashi akhirnya bisa nyusun ulang file-file itu sampai dia nemuin sebuah video. Eiju bikin video ini seandainya dia dibunuh sebelum bisa menyelesaikan penyelidikannya. Dia nggak tahu siapa yang bakal nonton, tapi dia pengen pastiin kalau setidaknya satu orang tahu kebenarannya. Karena kemakmuran kota ini dibangun di atas kejahatan yang mengerikan. Semua kekuatan di kota ini bergantung pada reaktor Aether yang ada di tengah kota. Tapi, dengan ukuran kota yang super besar, reaktor ini butuh minimal 10 jalur lei untuk bisa menarik energi yang cukup buat memenuhi kebutuhan energi kota. Sayangnya di daerah ini cuma ada 2 jalur lei, tapi reaktor itu sepertinya nggak pernah kehabisan energi. Ini jelas banget kalau reaktor itu menarik energi dari sumber lain. Sumber energi kedua ini disebut proyek Furnace Abadi. Intinya, Furnace ini membakar jiwa-jiwa para abadi kayak kayu bakar, dan mengubah energi yang dihasilkan jadi Aether untuk kota. Dan karena para abadi adalah makhluk tingkat tinggi, satu jiwa abadi bisa menghasilkan banyak energi, jauh lebih banyak daripada jiwa ribuan makhluk fana yang bisa dihasilkan. Data yang ditemukan Eiju menunjukkan bahwa perusahaan Markus mempekerjakan orang-orang tunawisma yang putus asa sebagai pekerja konstruksi untuk Furnace Abadi itu. Tapi, begitu konstruksinya selesai, semua pekerja tiba-tiba menghilang. Eiju percaya bahwa mereka semua dibunuh supaya bisa dipakai buat memberi makan Furnace juga. Salah satu abadi pertama yang dijadikan bahan bakar Furnace adalah salah satu bawahan dekat Veltol, Zeno.
dan ini bikin Veltol sangat marah. Seluruh pemburuan abadi ini adalah rencana licik dari Markus untuk memutarbalikkan dunia melawan para abadi, supaya orang-orang bisa menerima eksekusi mereka, dan dia bisa membakar jiwa-jiwa abadi di Furnace. Meski begitu, publik nggak pernah diberitahu tentang cara dia membunuh mereka. Baru-baru ini, Markus menjalin kesepakatan untuk membeli informasi tentang beberapa abadi dari Yakuza, yang berarti dia mungkin kehabisan jiwa abadi untuk dibakar. Jadi dia lagi nyari korban baru. Kalau Furnace ini kehabisan bahan bakar abadi, maka jantung kota ini bakal berhenti ada yang dikenal orang-orang. Tapi meskipun begitu, Eju merasa sangat salah bahwa para abadi yang tidak bersalah dikorbankan untuk memberi daya pada kota. Setelah video itu berakhir, Takahashi marah besar setelah mengetahui bahwa abadi diperlakukan seburuk itu. Tetapi tidak ada banyak yang bisa dia lakukan, karena bahkan jika dia mencoba untuk mempublikasikan informasi ini, kemungkinan besar dia akan berakhir mati seperti Eju di sini. Veltol memberitahu dia bahwa ini adalah masalah para abadi, dan sebagai raja para abadi, adalah tanggung jawabnya untuk melakukan sesuatu tentang ini. Jadi dia tidak perlu membebani dirinya sendiri dengan hal ini. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk memberitahu pejabat kota tentang kematian Eju, agar dia bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Saat mereka pergi, Veltol mencoba menghubungi Mashina, supaya bisa memberitahu dia tentang Furnace abadi ini, tapi yang mengejutkan, dia tidak menjawab panggilan Veltol. Ada sesuatu yang pasti terjadi padanya. Sementara itu, ada drone yang lagi ngintip apartemennya Mashina, tapi dia masih aman-aman aja di dalam, nggak nyangka ada yang ngincar dia. Pas dia lagi mikir mau masak apa buat makan malam, tiba-tiba ada yang nepuk bel pintu. Dia pun pergi nengok siapa yang datang. Begitu dia buka pintu, dia ngeliat wajah jelek Markus dan langsung nembak dia pakai mantra sihir terkuatnya. Sampai Markus mental keluar rumah. Tapi Markus nggak terluka sama sekali, dan bilang ke Machina kalau caranya itu bukan cara nyambut teman lama. Machina keluar rumah, pakai armor perang demoniknya, dan bilang ke Markus buat berhenti pura-pura bodoh, karena dia tahu Markus datang buat ngancurin dia. Dia mematikan penghubung keluarganya, dan keluar jalur sebelum menyerang Markus. Dia langsung ngelempar mantra sihir ke kakinya Markus, meledakinya dengan sihir hebat, tapi Markus cuma melompat menjauh, dan munculin pedang darah buat nyerang dia. Machina langsung balas pakai panah sihir, dan serangan mereka saling menetralkan. Markus bilang kelihatannya mereka seimbang. Tiba-tiba Machina meloncat nembus awan dan nangkep tangannya. Sebelum Markus sempat bereaksi, Machina cepetin mantra ke pergelangan tangannya, dan langsung meledakinya, bikin lengannya terbang. Tapi Markus langsung aja regenerasiin lengannya, dan munculin bentuk lanjut dari mantra pedang darahnya. Dia gempurin Machina dengan serangan itu, tapi Machina pasang pelindung sihir buat melindungi diri. Sayangnya, Markus masih punya banyak trik, dan dia bikin semua pedang darah itu meledak, cuma dengan jentikan jari. Seluruh area langsung kena ledakan, tapi Machina masih nggak kenapa-kenapa. Dia malah nyesel gak beli asuransi kebakaran buat tempat tinggalnya, dan bilang bakal kirim tagihan kerusakan ke IMI. Tiba-tiba ada suara yang bilang buat kirim langsung ke alamat CO, terus sekretarisnya Markus muncul dari asap buat nyerang Machina. Untungnya, Machina pakai mantra ilusi buat ngelak dari pedangnya. Karena dia udah tahu dari awal kalau Markus yang pengecut, nggak mungkin datang sendirian. Machina hampir aja ngeluarin jurus buat ngelempar sekretaris Markus ke tempat gak karuan. Tiba-tiba Markus pakai kemampuan spesial familianya buat ngeganggu sihirnya Machina. Machina jadi bingung, dan di saat itulah sekretaris Markus menikamnya dari belakang dan ngegulingin dia ke tanah. Machina kehilangan semua kekuatannya, bahkan nggak bisa gerak. Dan Markus bilang ke sekretaris kalau dia kerja bagus. Sekretarisnya malah memarahi Markus karena terlalu main-main dan gak langsung matiin familia Machina dari awal. Markus jawab kalau dia nggak bisa lewatin kesempatan emas kayak gini. Dia lalu balik ke Machina. Machina memakinya, tapi si buruk rupa ini malah senang. Dia nanya apa yang Markus lakukan, dan Markus jawab kalau dia cuma matiin familianya biar Machina nggak bisa apa-apa. Machina nggak bisa percaya karena familianya tipe yang berdiri sendiri, dan udah offline, jadi gak mungkin bisa dihack juga. Markus bilang kalau itu memang mustahil buat orang lain, tapi dia adalah orang yang menciptakan Familia. Dia cerita soal eksperimen terbaru dari perusahaannya buat bikin Familia canggih, dan dia baru aja pakai prototip buat matiin Familia Machina secara paksa.
Dia teriak kalau dia nggak terkalahkan dengan kekuatan teknologi. Dan Machina nanya, kenapa dia ngelakuin ini. Dia bilang kalau dia mau jadi Raja Iblis sejati, tapi pakai kekerasan buat nguasain orang lain itu terlalu barbar. Dia bilang yang dia butuhin cuma kontrol penuh atas informasi dan teknologi, dan seluruh dunia bakal ada di tangannya. Dia nginjak Machina, sambil bilang kalau dia akan jadi Raja Iblis yang sempurna, lebih kuat dari Veltol. Dan Machina hanya bisa menangis saat dia dibawa pergi buat dikirim ke tungku abadi. Gak lama, Veltol dan Taka sampai di tempat itu, dan cuma menemukan sisa-sisa bangunan yang hangus. Satu-satunya barang yang selamat adalah stick PS4, yang bikin Veltol ingat momen-momen sama Machina. Takahashi ngejuar dia balik ke realita dan bilang mereka harus cari Machina sebelum sesuatu terjadi. Veltol nggak tahu gimana caranya, dan Takahashi bilang biar dia yang urus. Dia nunjuk ke arah drone, bilang kalau mereka bakal pakai itu buat cari Machina. Dia jelasin kalau ada banyak drone pengantaran di kota ini, dan dia bisa nge-hack drone-drone itu buat dapetin rekaman video yang mereka simpan. Takahashi mulai nge-hack server perusahaan drone-nya, dan nemuin gambar-gambar ledakan yang disebabin sama serangan sihir. Veltol udah mencurigai hal ini, dan kemudian Takahashi nemuin foto Markus jalan ke pintu Machina, sama sekretarisnya yang ngumpet di bawah. Takahashi kirimin dia slideshow gambar-gambar yang nunjukin apa yang sebenarnya terjadi, dan gambar terakhir adalah Markus dan sekretarisnya bawa Machina ke bagian terlarang dari reaktor ITER. Veltol dipenuhi amarah, dan dia berterima kasih ke Takahashi atas bantuannya saat dia mulai menuju reaktor. Takahashi nahan dia, bilang kalau pergi ke sana bakal berbahaya, karena ada banyak mecha soldier yang jaga area itu. Dia bilang kalau aja Veltol punya backup, semuanya bakal lebih ngebuat dia, dan Veltol inget ada orang yang bisa kasih dia kekuatan tempur yang dia butuhin. Dia langsung pergi ketemu pahlawan Gram, yang awalnya nggak tertarik buat ngobrol sama dia lagi. Tapi, Veltol menelan harga dirinya, dan berlutut di depannya sambil memohon bantuannya. Gram agak kaget lihat ini, tapi dia dengerin cerita Veltol, dan akhirnya ngerti seluruh situasinya. Veltol minta bantuan lagi, tapi Gram mulai ngitung dosa-dosanya. Dia bilang kalau Veltol dan pasukan immortalnya selalu berperang kemanapun mereka pergi, membunuh jutaan orang, tapi sekarang dia malah menundukkan kepala di depan musuh bebuyutannya. Gram nanya, apakah Veltol pikir ini cukup buat dapetin kerjasamanya setelah semua yang udah dia lakukan? Dan Veltol cuma bisa geram sambil menggertakkan gigi. Gram nanya apakah dia rela mematikan tungku dan menghancurkan kedamaian serta kebahagiaan seluruh kota cuma buat nyelamatin satu wanita. Dan Veltol tiba-tiba berdiri, bilang kalau cuma orang lemah yang bikin pilihan kayak gitu. Dia nyata Takahashi kalau dia bakal nyelamatin Machina dan kemudian nyelesain masalah kota ini, karena suatu hari nanti ini bakal jadi wilayahnya sebagai Raja Iblis. Kata-katanya menyentuh Gram, yang lalu bangkit dan bilang kalau dia pikir udah lama menyerah jadi pahlawan, tapi ternyata masih ada percikan di dalam dirinya. Dia turun dari tangga, bilang ke Veltol kalau dia bukan bantu dia, tapi seorang wanita acak yang diculik, karena itulah yang seharusnya dilakukan pahlawan. Gram mengambil tangan Veltol, bilang kalau dia nggak nyangka hari di mana pahlawan dan Raja Iblis kerja bareng akhirnya datang. Nggak lama, mereka sampai di bagian kota yang cukup biasa, karena sesuai data Takahashi, ada jalan pintas di sini yang menuju ke tungku. Dia buka pintu buat mereka, tapi ternyata jalanannya didesain kayak dungeon, dan butuh waktu lama buat ngelewatin semuanya. Takahashi nggak punya detail tentang dungeonnya, dan Veltol cuma ahli dalam bikin dungeon, bukan melaluinya. Tapi, Gram udah taklukin ribuan dungeon pada masanya, dan dia pakai skill auto mapping buat langsung scan seluruh dungeon pakai sihir dan bikin minimapnya. Dia bilang ke Veltol yang terkejut kalau itu mantra orisinil yang dia buat, karena udah terlalu capek ngejelajah dungeon waktu jadi petualang. Ini bikin Veltol kesal, dan nanya gimana bisa dia ngelakuin itu, dan nginjek-injek usaha keras para pembuat dungeon. Mereka masuk tibat sengit, dan Takahashi mulai lelah dengan ocehan gak berguna mereka. Jadi dia teriak supaya mereka berhenti. Mereka akhirnya diam dan fokus buat nyari Machina duluan. Skill automatingnya, Gram cepat selesai, menghasilkan peta dungeon yang detail. Dia nggak lihat jebakan atau musuh di jalan, jadi dia kasih tahu Veltol kalau mereka bakal lewat rute terpendek. Sementara itu, Takahashi sibuk dengan proyek lain yang ada hubungannya sama informasi yang mereka temuin di rumah kliennya.
Dia gugup dan berpikir kalau dia nggak bakal bisa nyelesain itu sebelum Veltol nemuin Machina. Dia minta Veltol buat ngulur waktu, tapi Veltol bilang kalau dia percaya penuh sama Takahashi, kalau dia bakal berhasil dalam batas waktu. Tak lama, Veltol dan Gram naik lift buat nyampein ke tungku abadi, dan karena perubahan kepadatan ether, sinyal mereka sama Takahashi terputus. Momen sinyal terputus ini dimanfaatin Gram buat ngobrol dari hati ke hati sama musuh lamanya. Dia bilang kalau Veltol udah jadi lebih kuat, dan Veltol balas, kan Gram belajar sarkasma. Karena dia ngerasa lagi di titik terlemahnya sekarang. Gram bilang kalau dia sebenarnya ngomongin soal kekuatan karakter, karena orang yang lemah nggak akan pernah berlutut pada orang lain demi nyelamatin anak buahnya. Dia percaya kalau Veltol sekarang jauh berbeda dari Veltol yang dia lawan dulu, dan perubahan itu adalah perubahan yang baik. Tak lama, lift berhenti di tujuan akhir mereka, dan saat Veltol dan Gram masuk ke dalam gedung tungku, mereka nemuin sekretarisnya Markus udah nungguin mereka. Di sisi lain, Markus ketemu sama Machina yang dia tahan sebagai tawanan. Terus dia minta Machina berhenti ngeliatin dia kayak gitu. Soalnya mereka cuma teman lama. Tapi, Machina marah. Dia bilang kalau Markus nggak punya hak buat anggap dia teman setelah mengkhianati raja. Terus, Markus bilang kalau pas Veltol bangkit lagi, dia selidiki lingkaran pertemanannya, dan gak nyangka Machina masih hidup. Dia kasih tahu kalau mereka ada di jantung Shinjuku, di tungku abadi, dan jelasin kalau itu adalah program buat bikin ether dari jiwa-jiwa para immortal. Machina sadar kalau si Markus tega banget pakai anak buahnya buat dijadiin bahan bakar. Markus terus terang bilang kalau mereka memang bahan bakar berkualitas tinggi, yang bikin Machina tambah marah. Markus dengan nyebelinnya, bilang kalau para immortal nggak bisa mati secara fisik, tapi pas masuk ke oven abadi, jiwa mereka bakal terbakar sampai akhirnya mati. Dan mengaku ke Machina kalau kayu bakar pertama untuk oven itu adalah Xenol. Machina yang marah bilang kalau dia bakal bunuh Markus, meskipun Markus minta dia untuk santai aja, soalnya berkat para immortal, tuh mereka bisa hidup tenang. Tapi, udah saatnya Machina jadi bahan bakar juga. Markus juga nyebut kalau di ayah Emi cuma dikit yang tahu soal keberadaan tungku immortal itu. Karena kalau sampai ketahuan, orang-orang pasti bakal protes soal hak para immortal. Makanya, buat jaga rahasianya, Markus sendiri dan beberapa orang saja yang tahu. Kayu bakar yang sekarang hampir habis, dan kehadiran Machina datang di saat yang pas. Karena mereka nggak bisa biarin jantung Shinjuku berhenti. Dan karena Machina salah satu dari 6 pilar, dia bakal terbakar lama buat kasih mereka waktu sambil nyari sumber energi baru. Balik lagi ke Veltol, asisten Markus bilang ke Veltol kalau dia udah tahu Veltol bakal ke sana, tapi nggak nyangka kalau bawa teman. Di saat itu, dia mengenali Gram dan bilang kalau dia nggak bakal biarin mereka lewat. Tapi Gram bilang ke Veltol buat jalan terus aja sementara dia hadapin si cewek itu. Walaupun selama bertahun-tahun dia santai, tekniknya masih tajam. Walaupun begitu, Veltol tetap nyaranin buat hati-hati, karena cewek itu mungkin punya kemampuan bertarung tinggi kayak Xenol. Gram jawab kalau nggak masalah, karena dia pernah menang telak dalam duel lawan teknik Xenol. Tapi si pirang itu langsung nyerang, meskipun Gram berhasil blok. Di momen itu, Veltol pakai kesempatan buat kabur. Gram cegah si pirang buat ngejar Veltol, dan sebelum pergi, Veltol minta Gram jangan sampai mati. Setelah itu, Veltol lanjut jalannya. Sementara si cewek bilang kalau hantu masa lalu seharusnya nggak ganggu masa kini. Jadi dia harus cepet-cepet ngalahin Gram buat bisa ngejar Veltol, karena itu yang diinginkan oleh tuannya. Selanjutnya, dia pakai pedangnya buat bikin cahaya yang terang banget, sampai bikin Gram terlempar. Tapi, pas dilihat lagi, ternyata Kinohara udah pakai armor, prototipe terbaru dari Magikia yang namanya Zero Base. Saat ini, mereka lagi produksi massal generasi keempat, dan ini yang kelima, yang dikembangin sama perusahaan tempat dia kerja. Dan armornya jauh lebih hebat dari pendahulunya. Satu-satunya kekurangan adalah waktu penggunaannya yang terbatas. Jadi dia akan cepat-cepat mengalahkan Gram, karena Gram nggak lebih dari hantu masa lalu yang nggak bisa hadapi generasi baru. Gram sadar kalau pedangnya bergetar, dan sambil menyerang, dia bilang kalau senjatanya dan Gram sendiri hanyalah peninggalan masa lalu, termasuk pedangnya. Sementara itu, si cewek punya armor dan pelatihan dari generasi terakhir dan menyerangnya dengan kilatan cahaya yang terang. Tapi, Gram berhasil membloknya. Meski begitu,
Graham mengaku kalau dia nggak lihat titik lemahnya dan perkembangan teknologinya bikin merinding. Selama perang, dia nggak pernah hadapi hal kayak gitu. Dan dia bersyukur karena susah banget. Meskipun dia sadar kalau serangan normalnya nggak terlalu cepat, karena sihirnya hanya aktif saat dia menghempaskan pedang. Lawannya bilang kalau dari seorang pahlawan yang udah mengalami lebih dari 1000 pertempuran, memang pantas punya kemampuan gitu, tapi kemenangannya sudah lebih dari pasti. Meski Graham tahu sihirnya adalah petir dan kilat, dia nggak bakal bisa lawan dengan armor generasi kelima dan teknologi yang maju. Dia maju menyerang dengan rentetan serangan. Meski di tengah jalan, Graham sadar kalau dia nggak bisa menemukan celah. Tapi, si cewek nggak mau kalah sama seseorang yang menentang perkembangan teknologi. Si cewek percaya bahwa dia adalah orang terpilih dan nggak mau kalah. Tapi saat itu Graham pakai sihir tanahnya, lalu mengkombinasikannya dengan sihir es dengan menekannya. Kemudian menyerang dengan bola api. Setelah ledakan, dia lihat kalau si cewek belum kalah. Tapi strateginya berhasil karena cewek itu makin lama makin lelah. Teknik yang dia gunakan itu sebenarnya meniru dari Veltol. Dan dia paham kalau teknik ini efektif buat orang yang dilatih dengan baik. Si pirang jadi marah karena merasa diremehkan dan terus melawan Graham, tapi merasa frustrasi karena nggak bisa melukainya. Dia mulai mengisi serangan kuatnya sambil bilang kalau dia nggak bakal kalah dari seorang pria tua dengan pedang berkarat. Tapi, Graham jawab kalau pedangnya selalu kembali bercahaya saat orang-orang butuh pahlawan. Dia memanggil kekuatan pedangnya, Ixazod, dan mulai melepaskan kekuatannya. Graham bilang kalau dengan teknik itu, dia mengakhiri penguasa kegelapan 500 tahun yang lalu. Si pirang menyerang balik, tapi Graham pakai skill bernama Alwing dan menghunuskan ke cewek itu. Setelah cahaya kuat itu, dia cuma berhasil menghancurkan armor Knohara. Dia mengaku kalau dia nggak menghantam sekeras saat melawan Raja Iblis, tapi dia terkesan karena serangan pedangnya tidak mengalahkannya. Si cewek bingung kenapa dia kalah, dan Graham jawab kalau itu karena bertahun-tahun pengalaman. Si cewek bilang itu konyol, tapi Graham kasih tahu kalau dia punya pengalaman 500 tahun, dan senang bisa bertindak lagi sebagai pahlawan. Dalam obrolan itu, si cewek tanya apa Graham harusnya nggak pergi ke Veltol. Tapi Graham bilang kalau Veltol nggak butuh bantuannya. Tapi, Kinohara kalau Raja Iblis nggak bakal menang, karena tuannya sangat kuat. Lebih kuat dari Kinohara. Dan selain itu, siapapun yang nggak punya familia, nggak akan bisa melawannya. Bahkan Raja Iblis aja nggak bisa ngalahin dia. Tapi, Graham malah ketawa. Karena menurutnya semua omongan itu cuma omong kosong. Veltol adalah orang yang sangat kuat dan cerdas. Meskipun kemudian dia ingat kalau nggak ada yang tahu kemampuannya. Dan bisa bikin orang yang nggak paham jadi putus asa dalam situasi itu. Dan dia membuktikannya dengan mengalahkan Kinohara barusan. Lalu Kinohara nanya apakah Graham nggak mau menghabisinya. Tapi, Graham jawab kalau dia nggak ada alasan buat mengambil nyawanya. Kinohara udah nggak punya kekuatan buat melawannya lagi, jadi dia nggak perlu membunuhnya. Tugasnya sekarang cuma buat menghentikan orang-orang kayak Kinohara biar nggak ganggu Veltol. Tapi, di saat yang sama, beberapa Majigia tiba di tempat itu. Graham menggunakan perisainya buat melindungi mereka berdua. Dia berdiri dan bilang kalau tembakan-tembakan itu sebenarnya ditujukan untuk mereka berdua. Jadi sekarang dia nggak punya pilihan lain kecuali jadi pahlawan lagi. Di sisi lain, kita lihat Markus mencekik Machina dan siap untuk dilempar ke dalam tungku Immortal. Dia senang banget karena kalau Machina ini seorang Ignia, mungkin jiwanya terbakar lebih dari yang lain. Dan dia merasa senang banget karena semakin dekat untuk menguasai semua Immortal. Kalau itu terjadi, dia bakal jadi Raja Iblis sejati di dunia itu. Setelah itu, Machina dilempar ke dalam tungku. Dan sambil Machina itu jatuh, dia mengeluh karena selama ini cuma bisa kasih mie instan murah buat tuannya. Gak bisa bantu banyak hal buat tuannya. Tapi dia berharap tuannya bisa hidup dengan sehat. Dan saat air mata jatuh dari matanya, dia mengaku kalau dia mencintainya. Namun, tepat sebelum Machina itu jatuh ke dalam tungku, Veltol muncul dan menyelamatkannya, sambil berkata bahwa dia punya kebiasaan buruk untuk gampang menyerah di awal, dan minta maaf karena datang terlambat. Veltol menaruh dia di pojokan yang tenang, dan bilang kalau dia akan cepat-cepat selesain urusannya, biar bisa cepat pulang. Terus dia balik badan ke Markus, yang bilang kalau dia udah nonton streamingnya Veltol, dan sadar kalau jumlah subscribernya bikin Veltol makin kuat. Veltol nanya, apakah Markus punya alasan buat nyerang Machina dan Immortal lainnya,
sebelum nyerang dia juga, tapi Markus cuma ngetawain kayak bercandaan aja. Veltol terus nanya, apakah Markus mau jadi anak buahnya lagi, tapi Markus bilang nggak mau, dan nggak akan ngelakuin itu lagi. Karena udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, Veltol mengeluarkan pedangnya kegelapannya buat ngalahin Markus. Tapi, Markus udah siapin pedang darahnya duluan, dan menyerang Veltol. Veltol berhasil menangkis semua pedang darah itu, tapi kemudian Markus bikin pedang-pedang itu meledak. Dia maju ke arah Veltol, dan mengeluarkan pedang lain buat bertarung lebih dekat. Dan Veltol langsung menyerang ketika asapnya mulai hilang. Dia mencoba mendorong Markus mundur dengan kekuatan fisiknya, yang sudah diperkuat dengan sihir. Markus sadar kalau Veltol udah siap-siap pakai mantera penguatan ini sebelumnya, karena dia nggak bisa batalin itu dengan familianya. Tapi, ternyata Markus malah lebih kuat secara fisik dan memaksa Veltol berlutut. Markus kemudian mempercepat gerakannya dan meluncurkan serangan cepat ke Veltol, tapi Veltol bisa membaca gerakannya dan memotong pedangnya. Veltol menusukkan pedangnya ke leher Markus. Kepala Markus meledak dan darahnya berceceran kemana-mana, tapi langsung regenerasi. Markus bilang itu ide bagus buat menyerang familianya, tapi dia udah perkirakan itu bakal terjadi. Dia kasih tahu Veltol kalau dia nggak akan pernah bisa ngalahin dia tanpa familia. Lalu Markus menggunakan sihirnya buat bikin darahnya meledak di tangan Veltol. Dia terus-menerus bikin ledakan sampai Veltol kehilangan kedua tangannya, dan kemudian dia memulai serangan yang lebih dahsyat. Markus mengeluarkan ledakan buat ngalahin Veltol untuk selamanya. Sang Raja Iblis jatuh berlutut, pingsan, dan Markus bilang dia pikir bakal ngerasa lebih senang setelah akhirnya ngalahin Veltol. Tapi ternyata nggak ngerasain apa-apa yang istimewa. Terus dia pergi ke Machina, yang terdiam melihat Veltol kalah, tapi tiba-tiba dia lihat sesuatu yang aneh. Markus berbalik buat cek apa yang terjadi. Dan ternyata Veltol sudah berdiri lagi dengan aura hitam yang keluar dari tubuhnya. Markus jadi ngeri, dan Veltol memuji dia, bilang kalau dia adalah orang kedua dalam sejarah, yang membuat dia terpaksa menggunakan kekuatan terlarang ini. Veltol tanya sekali lagi, apakah Markus mau balik ke pasukannya? Dia bilang ke Markus akan memaafkan semua kesalahannya selama ini, kalau dia setuju untuk ikut lagi. Meskipun merasa takut, Markus yakin kalau Veltol cuma menggertak. Dia teriak kalau era Veltol udah lama berakhir, dan dia mengklaim kalau era ini adalah miliknya. Dia menyatakan bahwa dia akan jadi satu-satunya immortal di dunia dan Raja Iblis yang sesungguhnya. Veltol udah dapat jawabannya sekarang, dan dia bilang ke Markus untuk mati dengan harga dirinya. Markus mencoba menyerang dengan pedang darah, tapi sihirnya nggak muncul. Dia terdorong mundur saat Veltol mengeluarkan lebih banyak kekuatan sambil tertawa. Bilang kalau Markus dapat kehormatan buat lihat bentuk keduanya, yang cuma pernah dilihat sama pahlawan Gram. Tiba-tiba, duri-duri besar muncul dari punggungnya, dan otot-otot mulai berkembang di sekelilingnya. Dan dia berubah jadi monster raksasa. Di kota, Takahashi juga sudah siap dengan rencananya untuk operasi penyelamatan Machina. Dia membuat penghalang pelindung di sekeliling dirinya, lalu meretas semua layar di kota, menggantinya dengan video streaming Veltol. Orang-orang tiba-tiba penasaran dengan pria misterius dan tampan yang wajahnya muncul di seluruh kota. Dan beberapa dari mereka mengenalinya sebagai gamer kacau yang menyebut dirinya Raja Iblis. Takahashi berpikir tugasnya udah selesai. Soalnya waktu mereka naik kereta ke tempat Markus, Veltol ngasih dia misi buat maksimalkan pengabdian publik kepadanya. Takahashi nggak ngerti maksudnya, dan Veltol bilang nggak usah mikirin, hal yang rumit yang penting naikin popularitasnya. Takahashi bilang itu nggak bakal gampang, tapi Veltol bilang gunakan cara apapun yang perlu. Takahashi nanya apa dia yakin, dan Veltol bilang lakukan saja apa yang dia bisa pikirkan. Takahashi senang banget denger itu. Soalnya dia selalu pengen melakukan semuanya habis-habisan, tanpa harus khawatir ada yang nggak setuju. Cara yang dia pilih buat misi ini, adalah memasang video Veltol di seluruh kota. Dan dia berpikir sudah cukup, dan bisa istirahat sekarang. Sementara itu, karena orang-orang nggak punya pilihan selain melihat Veltol di layar mereka mulai tertarik padanya, dan kekuatannya bertambah. Di dalam tempat tungku abadi itu, Veltol akhirnya keluar dari kepompong gelapnya dalam bentuk kedua, sebagai prajurit Dragonoid yang menyeramkan. Markus sampai ngompol lihat itu, dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Veltol tanya, apakah Markus pernah membayangkan kenapa kastilnya ada di bawah tanah?
Dan kenapa dia memilih lantai paling dalam di kastil untuk melawan Gram? Dia bilang itu supaya dia bisa mengambil bentuk ini untuk melawannya. Veltol menjelaskan kalau dia bisa mengambil bentuk ini hanya jika dia punya kepercayaan dari pengikutnya dan jumlah ether dengan kepadatan tinggi yang besar yang diambil langsung dari bumi. Dia bilang ke Markus kalau dia melakukan kesalahan besar ketika dia tidak membunuhnya pada hari dia dibangkitkan. Dia meminta Markus untuk lebih takut, karena itu hanya akan menambah kekuatannya. Tapi Markus menyuruh dia diam. Markus bilang, meskipun dalam bentuk apapun, dulu 500 tahun yang lalu, Veltol kalah dari sang pahlawan, dan kali ini juga, dia nggak akan menang. Dia manggil pedang darah buat menyerang, tapi lingkaran sihirnya terus hilang sebelum bisa menghasilkan apa-apa. Markus panik, bingung apa yang terjadi sama dia, dan Veltol bilang kalau itu sama seperti yang dia lakukan untuk membatalkan serangan sihir orang lain. Markus tiba-tiba sadar kalau Veltol ngeluarin sihir dengan cara skip semua langkah, dan itu berarti dia bahkan lebih cepat dari Familia yang paling maju sekalipun. Dia nggak mau percaya, karena dia belum pernah dengar yang kayak gitu sebelumnya. Tapi Veltol bilang kalau masih banyak yang harus dia lihat dan pelajari. Veltol bilang dalam bentuk keduanya, kemampuan dia meningkat berkali lipat, dan dia meniru kekuatan Familia dan meningkatkannya, yang ngasih dia kemampuan untuk mengeluarkan sihir cuma dengan memikirkannya aja. Veltol berterima kasih sama Markus karena dia yang udah ningkatin teknologi ke titik ini, dan dia pakai itu sebagai dasar untuk meningkatkan diri sendiri dan mencapai puncak baru dalam mengeluarkan sihir tanpa rapalan apapun. Markus nggak percaya sama apa yang terjadi, dan dia coba manggil pedang darah lagi buat nyerang Veltol, tapi tetap nggak berhasil. Parahnya lagi, Veltol matiin Familianya. Markus ngumpat, tapi kemudian Vel bikin ledakan di dalam mulutnya dan mencincangnya dengan sihir angin, sebelum menyerangnya dengan sihir api, dan akhirnya membekukannya dalam es. Lalu dia menyerangnya dengan pedang, menghancurkan esnya. Markus jatuh ke tanah dan pulih dan beregenerasi lagi. Tapi Veltol masih punya hukuman yang lebih mengerikan buatnya. Dia pakai sihirnya buat manggil boneka-boneka seram dari tanah yang menyerbu Markus. Markus minta Veltol buat berhenti, tapi Veltol ketawa, bilang kalau nggak ada boneka, dan apa yang Markus lihat adalah ilusi yang dia masukkan langsung ke dalam pikirannya, dengan ngehack Familianya. Markus nggak percaya ada orang yang bisa ngehack Familia canggihnya, dan Veltol ketawa. Bilang kalau dia belajar trik ini dari Takahashi. Markus makin terpojok sama ilusi-ilusi itu, dan dia mohon-mohon sama Veltol buat berhentiin semuanya. Dia bersumpah setia dan bilang bakal ngelayanin Veltol, tapi Veltol bilang kalau kesempatan itu udah nggak ada lagi. Dia tusuk Markus, sambil bilang udah tanya 2 kali, dan nggak ada kesempatan ketiga. Dia bawa Markus ke tungku abadi, dan Markus panik, nanya apakah dia bakal dijadiin kayu bakar. Veltol mengiyakan, bilang kalau kasih makan tungku abadi, bakal bikin kota ini bertahan sedikit lebih lama, dan dia bisa pakai waktu itu buat mikirin solusi baru. Markus, si iblis yang sok kuat, marah sama Veltol, nanya gimana bisa sekejam itu sampai ngasih makan temannya ke tungku abadi. Dan Veltol ngingetin kalau dia adalah Raja Iblis, dan jadi kejam adalah salah satu bagian dari pekerjaannya. Markus melukai tangannya di pedang, dan melemparkan darahnya ke Veltol buat meledakkannya. Tapi serangan diam-diamnya gak bikin luka apapun. Veltol nyebut Markus pecundang yang menyedihkan saat dia mulai menurunkan Markus di sepanjang pedang, lalu melemparkannya ke dalam tungku abadi, di mana Markus larut di kolam cairan sihir dan memberi makan tungku abadi itu. Veltol kembali ke bentuk biasanya, dan dia tanya ke Machina apakah dia takut padanya setelah melihat bentuk keduanya. Dan Machina mulai memujinya, bilang kalau dia memang semenakutkan Raja Iblis seharusnya. Dia berterima kasih karena udah menyelamatkannya, dan ketika Veltol berjalan mendekatinya, dia bilang kalau dia bisa ngelakuin semua itu cuma karena itu adalah dirinya. Dia akhirnya sadar kenapa dia begitu putus asa waktu Machina diculik, dan mulai mengelus wajahnya dengan lembut. Machina jadi terharu dengan sentuhannya, dan kemudian memeluknya erat-erat. Veltol bilang ke Machina kalau dia mencintainya, dan Machina jawab kalau dia juga mencintainya. Gram kelihatan udah ngalahin robot-robot itu. Dia berdiri di atas bagian-bagian robot yang udah hancur. Veltol dan Machina jalan-jalan ke jalan raya, terus ketemu Takahashi yang jadi emosional lihat temennya selamat. Gram dan asistennya kerjasama buat lihat apa yang akan terjadi selanjutnya.
IHMI ngumumin direktur baru setelah Markus mati. Veltol dan Machina pindah ke apartemennya Ejiu. Mereka cepet banget ngerasa di rumah. Si Raja Iblis ubah kantor cowok itu jadi ruang game dia. Terus mereka berdua nikmatin makan sambil lihat plakat peraknya Veltol buat subscriber yang dipajang. Abis itu, dia kelarin streaming 74 jam, di mana dia ngalahin pos terakhir di game bernama Super Fortress V-nya Gaiden. Tapi dia masih aja belum ngalahin Kai. Machina jadi emosional waktu Veltol ngucapin terima kasih ke viewers yang udah nonton sebelum sign out. Dia kasih selamat ke Veltol, ngasih tahu kalau game itu terkenal susah. Tapi, dia khawatir sama kesehatan Veltol dan nyaranin buat istirahat tiap 24 jam lain kali. Dia juga bilang semuanya bakal kelar dalam beberapa hari. Machina bilang dia kangen banget sama Veltol kalau mereka nggak ketemu lama. Veltol janji bakal ingat itu, dan kasih tahu kalau dia udah capai 3 juta subscriber. Machina nawarin buat masak atau mereka keluar makan sushi buat ngerayain, tapi si Raja Iblis gak merasa perlu. Dia malah cerita kalau dia udah unlock bentuk kedua dari pedang gelapnya. Cuma dia ragu buat makainya karena mirip senjatanya Gram. Machina duduk sementara Veltol ungkapin keinginan buat nyari 6 pilar bangsawan iblis lainnya. Si Raja Iblis yakin kalau Markus cuma berhasil kalahin Zenol, soalnya pasti dia bakal pamer kalau udah ngalahin yang lain-lainnya. Mereka nggak tahu di mana Ralshin, Silwald, dan Mei. Machina ngaku kalau dia sempat ngikutin semua orang sampai pemburuan abadi dimulai. Veltol minta Machina bantu nyelidikin lokasi 3 orang sisanya, dan dia setuju. Dia rasa mereka bisa mulai dari teman gelap dulu. Ada sebuah buku yang bisa nyatet semua sihir dari 6 anggota pilar bangsawan iblis. Buku itu otomatis ngerekam semua tindakan dan lokasi setiap anggota. Sayangnya, buku itu hilang setelah mereka kalah di perang. Machina ngelihat sisi positifnya, karena itu juga mencegah Markus buat nyalahgunain buku itu. Pas lagi ngobrol, mereka kedatangan Takahashi. Veltol kaget pas tahu kalau dia ternyata anak SMA. Dia yakin kalau seharusnya Takahashi nggak ngerjain pekerjaan berbahaya di umur segitu. Tapi Takahashi malah nggak peduli sama kekhawatirannya. Dia ganti topik dengan ngomongin streamnya Veltol, dan meyakinkan kalau Veltol gak usah khawatir soal streaming lama-lama. Soalnya ada banyak orang juga yang menonton streaming sebagai pengganti musik. Takahashi juga jelasin kalau streamnya bisa dipotong-potong dan di-upload buat mereka yang ketinggalan nonton. Machina bilang kalau dia udah punya video-video yang kayak gitu. Si hacker nyadar kalau Veltol sembunyiin rencana mereka dari Takahashi pas dia nanya game apa yang mau dimainkan sama si Raja Iblis selanjutnya. Lalu dia minta supaya kasih tahu rencana yang disembunyiin Veltol. Jadi Veltol kasih tahu rencana mereka buat cari catatan pilar bangsawan iblis dan ngejelasin kalau itu kayak gadget sihir kuno. Takahashi jadi semangat banget buat berburu harta karun dan ngerasa ngumpulin info itu pekerjaan yang pas buat hacker kayak dia. Si Raja Iblis awalnya ragu buat ngandelin manusia dalam urusan yang berhubungan sama makhluk abadi, tapi udah telanjur sih. Soalnya dia udah banyak bantu. Si hacker langsung kerja cari info online, tapi Machina ragu bakal nemuin sesuatu di internet. Takahashi ngejelasin kalau dia bakal cari tempat-tempat di mana buku itu mungkin ada, kayak museum dan fasilitas riset. Dia mempersempit pencariannya ke sekolah sihir di Akihabara, namanya Luxel, yang didirikan setelah Perang Makhluk Abadi. Legenda bilang ada harta karun yang tersembunyi di bawahnya, yang udah nggak dibuka selama hampir 500 tahun. Veltol langsung kepikiran gimana caranya dapetin artefak yang hilang itu. Setelah dengar cara-cara Takahashi yang rada bahaya, dia saranin untuk jadi murid di sekolah itu biar bisa masuk ke lokasinya. Para cewek setuju, dan Takahashi rela ngurusin program pertukaran resmi pakai skill hackingnya. Akhirnya, trio ini berangkat ke kota Akihabara. Veltol kaget, ternyata masih ada sisa-sisa dari Alneth yang terjaga di dunia modern ini. Dia juga nyadar kalau banyak peralatan sihir yang dijual di sana. Takahashi kasih tahu kalau Akihabara terkenal dengan peralatan sihir yang canggih dan berkualitas. Dia juga terheran-heran ngelihat orang-orang yang banyak ganti bagian tubuhnya dengan bagian mesin. Setelah jalan-jalan, mereka ganti pakai seragam buat hari pertama sekolah. Mereka ketemu sama Trate, ketua sekolah, yang juga kepala klan Gothel, salah satu dari 3 keluarga besar dengan sejarah dari abad ke-5. Takahashi kaget banget pas tahu aplikasi mereka diterima sama Tart.
Dia pikir ketua sekolah bakal nyadar kalau itu palsu. Si hacker malah bengong waktu Veltol terang-terangan bilang tujuan mereka pasti tanya sama Tart. Tapi, dia justru ngizinin mereka buat nyobain buka harta karun itu, karena terkesan sama semangatnya si Raja Iblis. Tart kasih info kalau berangkas itu udah tersegel selama lebih dari 5 abad. Untuk buka segelnya perlu semua gadget sihir yang dikenal sebagai regalia yang dimiliki oleh klan Gothel, Sebut, dan Reynald. Tart langsung keluarin kunci dari klannya, yaitu berupa pedang. Klan Sebut pegang mahkotanya, tapi ops milik klan Reynald hilang. Abis penjelasnya selesai, guru mereka yang namanya Mac ngebimbing ke kelas. Selama perjalanan itu, Hizuki duduk sendirian di kelas, dan dengar suara yang bilang, "Maaf." Beberapa temennya asik bisik-bisik ngomongin gimana gagalnya dia. Sedangkan Hizuki malah ngeluh sendiri kalau hidupnya bosen banget. Sementara itu, terungkap kalau semua murid disuruh lepas familia mereka. Dan Takahashi nggak senang sama aturan itu. Guru mereka jelasin kalau teknologi bisa ganggu perkembangan penyihir berbakat. Matt datang sama murid baru dan ngenalin mereka. Dan perkenalannya Veltol bikin Hizuki langsung tertarik. Si cewek-cewek juga nyapa duluan sebelum Mark ngeluarin alat buat nguji level sihir mereka. Veltol ingetin kalau dia bakal hancurin batu sihir itu. Tapi si guru ngerasa itu mustahil. Ternyata dia kaget banget pas batu sihir itu beneran pecah. Sementara itu, kita lihat si Gram di kota, lagi nyari-nyari sesuatu gitu. Sejak kejadian Markus, dia jadi temenan sama sekretarisnya. Jadi sekarang si sekretaris bantuin dia nyari Dewi idamannya. Setelah insiden kristal kemarin, si Maguro memutuskan buat lanjut kelas seperti biasa, dan mulai ngasih pelajaran soal sihir pemanggilan roh. Tapi terus dia lihat Veltol cuma menatap dia sambil senyum-senyum. Jadi dia berhenti dan nanya kenapa Veltol nggak catat apa-apa. Veltol ngerti kenapa Maguro khawatir, tapi dia bilang nggak usah cemas soal pelajaran, karena dia udah hafal topiknya luar kepala. Maguro nggak percaya kalau Veltol bisa hafalin semua sejarah soul channeling dalam sehari. Jadi dia coba buktikan dengan nanya tentang satu insiden spesifik yang terjadi berabad-abad lalu. Tapi sebelum Maguro selesai nanya, Veltol udah nyadar kalau dia pasti ngomongin Inside dan Wailord. Pada zaman itu, Wailord adalah seorang penyihir istana buat keluarga kerajaan, dan dia lagi eksperimen soal gimana caranya menyalurkan jiwa pahlawan ke dalam tubuhnya. Tapi di saat yang sama, dia dapat kabar kalau ternyata istrinya telah berselingkuh. Jadi dia hilang kendali, dan terjadilah bencana besar. Maguro menghentikannya di situ, karena jelas banget Veltol nggak bercanda soal sudah hafal sejarah ini. Tapi cara Veltol jawab pertanyaan itu, bikin semua orang di kelas jadi tertarik. Karena dia ngomong seolah-olah dia sendiri yang menyaksikan kejadiannya. Bahkan anak yang biasa dijauhin di kelas, jadi penasaran, tapi dia lebih milih menjauh dari orang-orang yang terlalu mencolok kayak Veltol. Pas jam makan siang, Hizuki duduk sendirian di taman, kayak biasanya. Dia masih penasaran sama Veltol dan teman-temannya, yang kelihatan agak aneh. Tapi tiba-tiba dia didatangin Albert Haygrams, yang datang cuma buat ngeledekin Hizuki. Dia ngejek Hizuki, karena merasa dia nggak punya bakat dalam hal sihir. Dan dia bilang ke Hizuki bahwa dia adalah aib buat keluarga Reynald. Tapi nggak cuma itu, dia juga menghina ayahnya, dan bilang kalau ibu elfnya bodoh karena punya anak seperti Hizuki. Nah, jujur aja, ku sih nggak akan biarin itu terjadi, dan Hizuki juga gitu tuh. Dia langsung gebrak meja dan bilang ke Albert bahwa dia nggak akan ngizinin dia menghina nama orang tuanya. Albert nggak lihat ada yang salah dengan omongan dia, jadi dia mau terus ngejek Hizuki. Tapi sebelum dia sempat ngomong lagi, Veltol langsung teriak nyuruh dia diam. Dia lagi nikmatin semangkuk udang dengan tenang, tapi tiba-tiba Albert datang dan mengacaukan suasana dengan cara sok superiornya itu. Albert bilang ke Veltol bahwa dia nggak punya hak menyebut dia hipokrit. Soalnya Veltol cuma main video game buat cari uang. Tapi meskipun Albert mikir streaming itu bukan kerjaan yang nyata, kenyataannya dia tahu tentang channel Veltol, jadi nggak bisa dipungkiri kalau dia pasti salah satu penontonnya. Veltol pun ucapin terima kasih kepada Albert karena udah bantuin nambahin pendapatannya dari iklan. Albert tahu itu bukan karena penggemar stream Veltol, dan ngaku kalau dia adalah anak sulung dari keluarga Haygrams. Jadi dia nggak bakal buang-buang waktu buat hal sepele kayak gitu. Tapi pas Albert nyebut nama keluarga Haygrams, Veltol jadi ingat di mana dia pernah dengar nama itu sebelumnya. Dia pernah ketemu nenek moyang Albert, Ganvel Haygrams, di medan perang.
Tapi begitu Ganvel lihat Veltol, dia milih kabur dengan aib daripada mati di tangan Veltol. Ternyata keberanian Ganvel bisa bikin dia selamat cukup lama untuk membentuk keluarga, dan Veltol nggak pernah bayangin bakal ketemu keturunan Ganvel secara langsung. Ini bikin mood Veltol jadi lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk memaafkan Albert meskipun udah merusak udonnya. Tapi dia masih bingung kenapa Albert ngejek Hizuki, padahal Hizuki punya bakat yang lebih besar daripada dia. Albert juga nggak bisa bantah Veltol ketika dia nyebut nenek moyangnya sebagai pengecut. Soalnya itu emang benar terjadi. Tapi satu hal yang nggak akan Veltol biarin adalah Albert bilang Hizuki lebih baik dari dia. Lalu, sarung tangan dilempar ke Veltol. Jadi Albert secara resmi tantang Veltol untuk duel biar mereka bisa selesaiin masalah ini. Dan Hizuki cuma bisa bingung gimana semuanya bisa sampai ke titik ini. Padahal dia nggak pernah minta Veltol buat bantu dia. Di stadion sekolah, Machina dan Takahashi nyamperin Hizuki. Dan Takahashi nggak tahu banyak tentang Hizuki. Tapi jelas banget, nggak ada yang suka sama dia. Jadi dia nanya, Hizuki, kamu ngapain sih sampai diperlakukan kayak pecundang? Hizuki jelasin bahwa para siswa lain nggak suka dia ada di sekolah ini, karena dia dianggap gagal sebagai murid. Sebenarnya, nilai Hizuki di sini bagus-bagus aja, tapi dia nggak bisa pakai sihir. Jadi orang-orang bilang dia nggak punya tempat di akademi sihir. Takahashi sih nggak mau jahat, tapi dia juga nggak ngerti kenapa Hizuki mau ribet-ribet datang ke akademi sihir, padahal nggak bisa pakai sihir. Tapi Hizuki punya alasannya sendiri untuk itu. Obrolan mereka mulai terasa melenceng dah. Jadi, Machina langsung ganti topik dan bilang, betapa mengejutkannya sekolah ngasih izin buat duel ini. Hizuki ngejelasin kalau salah satu tujuan akademi ini adalah melatih penyihir supaya bisa bertempur. Jadi duel sebenarnya didorong, asalkan ada guru yang ngawasin. Nah, ternyata Maguro yang kebagian tugas ngawasin duel hari ini. Jadi dia minta Veltol dan Albert cepat-cepat selesai. Karena istirahat makan siang mau beres dalam waktu dekat. Mereka berdua setuju untuk bikin ini secepat mungkin. Tapi sebelum pertandingan mulai, Veltol nyamperin Hizuki dan bilang biar dia nonton pertandingan dengan seksama, karena dia bakal jadi saksi kebesaran Veltol. Tapi Albert nyuruh Veltol berhenti sok menang sebelum bertanding, soalnya dia ada di posisi yang kurang menguntungkan di sini. Dia bilang, dari semua yang ada di sekolah ini, Albert adalah satu-satunya yang dapat A+ di bidang mana Willis, mana manipulation, dan mana reserves. Jadi bisa dibilang Albert adalah siswa terkuat di akademi ini. Veltol nggak bisa komentar banyak soal mana Willis atau mana manipulation Albert, soalnya dia belum pernah lihat. Tapi kalau soal mana reserves, dia jelas-jelas lihat kalau Hizuki punya cadangan mana yang jauh lebih besar daripada dia. Hizuki bingung dengan apa yang Veltol maksud, soalnya dia dapat F di evaluasi cadangan mananya. Tapi kalau Veltol bilang cadangan mana, Hizuki memang luar biasa. Machina yakin sekolah pasti salah dalam penilaian. Soalnya Veltol nggak pernah salah soal hal kayak gini. Lalu Hizuki mikir aneh kenapa Machina menganggap semua yang Veltol bilang itu kayak kebenaran mutlak. Albert nggak percaya apa yang Veltol bilang, jadi dia nyuruh Veltol siap-siap buat duel. Veltol sih udah lebih dari siap, tapi dia merasa nggak adil kalau dia bertanding dengan cara normal. Jadi dia kasih Albert kelebihan, dan bilang dia nggak akan bergerak dari tempat ini sama sekali. Albert pikir Veltol lagi menghinanya, tapi Veltol sangat serius dan siap mengucap sumpah dengan Albert. Jadi, jika Veltol kalah dalam pertandingan ini, atau bergerak dari tempatnya, dia siap ngelakuin semua yang Albert bilang. Tapi kalau dia menang, Albert dilarang untuk ganggu Hizuki mulai sekarang. Hizuki sendiri nggak ngerti kenapa Veltol rela kayak gini untuk dia, padahal mereka baru kenal. Jadi dia coba bilang ke Machina, supaya kasih tahu Veltol untuk batalkan pertandingan ini. Albert mungkin emang kesal, tapi dia beneran siswa terkuat di sekolah ini. Jadi Hizuki nggak mau Veltol terluka, karena bertanding demi dirinya. Tapi Takahashi dan Machina yakin banget bahwa Veltol nggak mungkin kalah, dan udah terlambat buat batalin pertandingan ini. Soalnya Albert udah setuju dengan syarat sumpahnya, dan mereka berdua udah bersumpah dengan nama mereka untuk menghormatinya. Pertandingan pun resmi dimulai, dan Albert mulai mengumpulkan sihir serangannya. Tapi Veltol langsung potong dia di tengah, dan bilang kalau ini bakal membosankan kalau Albert cuma pakai sedikit mana. Veltol mau Albert nembak dia dengan semua yang dia punya, supaya dia bisa sedikit bersenang-senang.
Mendengar itu, Albert merasa tersinggung. Jadi, Albert mulai casting spellnya dengan max power. Maguro berusaha menenangkan Albert karena spell tingkat segitu bisa beneran membunuh seseorang. Tapi Veltol bilang ke Maguro nggak usah khawatir, karena ini persis yang dia mau lihat. Udah lama banget Veltol nggak ikutan duel sihir yang klasik gini. Jadi dia pengen menikmati momen ini sedikit. Albert nembak anak panah sihirnya, dan seperti yang sudah diprediksi, Veltol berhasil menangkapnya dengan satu tangan sebelum anak panah itu sempat nyentuh dia. Meskipun begitu, Veltol jujur aja kagum dengan kekuatan yang Albert bisa masukkan ke dalam serangan itu. Tapi tetap aja, nggak cukup bikin dia bergerak. Albert nggak percaya Veltol bisa nangkap salah satu sihir terkuatnya dengan tangan kosong, tapi dia bilang Veltol harus bangga sama dirinya. Karena dengan latihan selama 200 tahun lagi, Albert bakal cukup kuat buat jadi lawan yang sedikit menantang. Dia juga minta maaf atas komentar kasarnya sebelumnya tentang nenek moyangnya. Soalnya dia menghormati seberapa keras usaha yang pasti udah Albert lakukan. Buat mencapai level kekuatan ini di era modern, Veltol memutuskan buat kasih Albert sedikit rasa dari esensi sejati sihir. Dia kumpulkan mana di ujung jarinya, dan nembak mana yang terkompresi, bikin Albert pingsan seketika. Veltol dinyatakan sebagai pemenang duel, dan begitu dia keluar dari stadion, dia bilang Hisuki bahwa kemenangan ini dia dedikasikan untuknya. Hisuki malu-malu ucapin terima kasih, tapi di saat yang sama, dia memperingatkan Veltol untuk menjauh darinya. Soalnya dia yakin bakal bikin masalah kalau Veltol berteman sama dia. Setelah sekolah, Veltol, Takahashi, dan Machina jalan-jalan di kota. Takahashi ngomongin betapa mengejutkannya masih ada anak-anak kaya seperti Albert di sekolah ini. Dia bilang, dia sendiri nggak betah di sekolah ini secara umum, karena nggak bisa pakai familia dan dipaksa pakai seragam ini. Dia nanya ke Veltol kalau dia bisa pakai sihir buat buka brankas sendiri, agar perjalanan mereka bisa lebih cepat. Meskipun secara teknis itu mungkin, dia nggak berpikir ini ide yang bagus. Soalnya segel kuno kayak gitu, biasanya bakal hancur sendiri kalau dipaksa dibuka. Jadi, mereka harus ngumpulin regalia dengan cara yang susah. Tapi, karena mereka udah dapat satu, yaitu punya Trate, mereka cuma perlu ngumpulin dua lagi. Mahkota dipegang sama perwakilan dari Electric Town, tapi masalah sebenarnya adalah orbs yang hilang. Ini bakal jadi hampir mustahil untuk menemukan harta ini. Dan mereka nggak punya petunjuk kemana perginya. Tapi Veltol langsung ingatkan dia, bilang kalau mereka sebenarnya punya petunjuk yang bagus. Orb yang hilang itu milik keluarga Reynald, dan kebetulan mereka baru aja ketemu kepala keluarga Reynald hari ini, jadi mereka bisa nanya tentang itu nanti. Tapi untuk sekarang, mereka udah sampai di tempat tujuan mereka. Ini adalah sisi lain dari kota Akihabara, dan ini pertama kalinya Veltol datang ke sini. Jadi Takahashi menyambutnya ke Electric Town. Veltol cuma bisa terpanang lihat betapa padatnya tempat ini. Veltol tertarik untuk menjelajahi tempat ini, karena ngingetin dia sama labirin-labirin yang pernah dia bangun. Tapi Takahashi langsung ngehentikan dia, bilang kalau tempat ini benar-benar jebakan turis. Katanya, kalau kamu tersesat di sini, bisa-bisa terjebak berhari-hari dan keluar dengan kondisi bangkrut. Makanya, Takahashi bilang mereka butuh pemandu yang tahu daerah ini. Dan untungnya, Takahashi adalah spesialis dalam hal mengumpulkan informasi. Jadi dia bilang dia tahu tempat yang sempurna, yaitu Maid Cafe. Veltol percaya sama penilaian Takahashi, tapi dia mulai khawatir kalau tempat ini sebenarnya bukan pilihan terbaik buat ngumpulin informasi tentang regalia. Tapi sebaliknya, Takahashi meyakinkan dia bahwa tempat ini ideal. Soalnya berbagai macam orang datang ke sini dan para pelayan maid senang bercanda. Jadi lebih gampang buat dapet info. Veltol ngerti sekarang dan minta maaf ke Takahashi karena meragukannya. Soalnya dia pikir dia cuma bawa mereka ke sini untuk bersenang-senang. Tapi kenyataannya, Takahashi beneran bawa mereka ke sini cuma untuk bersenang-senang. Machina sih nggak masalah untuk habisin waktu di Maid Cafe. Tapi yang dia masalahin adalah harga-harga di sini yang bener-bener selangit. Tiba-tiba, Takahashi teriak-teriak bilang kalau harga-harga itu perlu untuk ngasih pengalaman mimpi dilayani oleh pelayan maid yang ceria. Tapi Veltol dan Machina nggak ngerti apa yang begitu spesial. Soalnya mereka udah hidup sebagai kalangan bangsawan selama sebagian besar hidup abadi mereka. Tapi di luar itu, Veltol masih larut dalam pikirannya tentang apa yang terjadi tadi siang dengan Hisuki.
Dia kelihatannya sengaja menghindari orang, jadi coba membujuk dia untuk bicara dengan mereka, pasti akan bikin dia semakin menjauh. Sayang banget, soalnya Machina sebenarnya udah lumayan suka sama Hizuki, karena dia kelihatan sebagai orang yang baik. Takahashi setuju dengan Machina, tapi dia juga ingin cepat menikmati waktu di Maid Cafe. Akhirnya, dia mengakhiri pembicaraan dan pakai sistem request untuk manggil maid dengan opai terbesar. Beberapa detik kemudian, maidnya datang, dan betapa terkejutnya mereka saat mendapati maidnya ternyata adalah Hizuki. Dan dia benar-benar kaget melihat teman-teman sekelasnya ada di sini.